Di tengah hutan kelam seorang vampir lemah bernama Eugene menjadi buruan para ksatria gereja. Tanpa basa-basi sang kapten menghunus pedangnya menusuk tepat ke tubuh Eugene. Anehnya Eugene adalah vampir lemah yang hidup bersembunyi di antara manusia. Lalu ksatria itu berkata, bahwa gereja sudah menemukannya sejak 6 bulan lalu sengaja menunda penangkapan untuk menyebar teror. Eugene mencoba melawan namun sang kapten menebasnya semudah membelah roti. Di saat terakhirnya, ia meratapi nasibnya dan memohon kesempatan kedua. Tiba-tiba matanya terbuka kembali. Dia berada di tenda tuanya di masa lalu saat gereja belum menemukannya. Setelah memeriksa sekitar, dia sadar telah kembali ke masa lalu. Masa sebelum dia diburu karena kelemahannya, Eugene menghabiskan hidupnya bersembunyi di hutan dari manusia. Dia bahkan tak pernah haus darah mereka. Suatu hari, dia menyerah pada hasratnya sebuah kesalahan yang membuatnya jadi target gereja. Sejak itu ia hidup dalam ketakutan, hanya bertahan hidup dari darah hewan. Kini dengan kesempatan kedua Eugene bertekad memanfaatkannya. Dia masuk lebih dalam ke hutan, dengan tujuan khusus mencari seekor monster. Karena kekuatan vampir datang dari darah, kekuatan mangsa menentukan seberapa besar energi yang bisa mereka dapatkan. Saat akhirnya ia menemukan monster itu, sang monster sama sekali tidak senang dan langsung menyerangnya. Mengingat betapa lemahnya vampir kita, serangan itu nyaris merenggut nyawanya. Padahal rencananya adalah meminum darah monster itu untuk bertahan hidup. Tapi sekarang rencana itu gagal, ia harus memikirkan cara lain. Dengan sebilah pedang, ia mencoba menggores tubuh monster itu. Namun pedangnya hancur berkeping-keping saat menyentuh kulitnya. Selamir benar-benar terkejut. Saat itu dia sadar dia tak punya peluang sejak awal. Monster itu melemparnya ke seberang hutan. Dia menabrak pohon dan terluka parah. Dia telah meremehkan kekuatan sang monster liar ini. Juga disebut pengembara. Mereka adalah makhluk yang berburu hewan bukan monster dungeon. Kebanyakan pengembara terlihat di tempat-tempat yang seharusnya. Tapi beberapa muncul di lokasi tak terduga seringkali. Dengan kristal mana milik mereka. Dia yakin bisa membunuh monster ini jika saja tangannya bisa meraih kristal itu. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dia tahu takkan ada kesempatan. Monster itu menyeretnya ke sungai terdekat dan memotong sebagian tubuhnya. Eugene sedih akan kehilangan kesempatan keduanya. Dia nyaris menyerah. Tapi tiba-tiba secercah harapan muncul. Dia sadar tak bisa hidup sebagai pengecut. Berpikir untuk membalikan keadaan, ia menggigit lidah monster itu dan meminum darahnya. Seketika, vampir lemah itu berubah menjadi makhluk kuat yang mengerikan. Dengan simbol bersinar di sekujur tubuhnya, Eugene masuk ke mulut monster itu dan menyerap kekuatan kristal mananya. Dia berhasil mengalahkan monster tersebut. Sekarang setelah dia mencapai level kekuatan ini, hanya ada satu hal yang harus dilakukan: mendapatkan darah dan kemenangan. Masih terkejut, Eugene berpikir dia hanya ingin meminum darah monster untuk menjadi penguasa hutan. Tapi dia tak sengaja memakan kristal mananya juga yang membuatnya jauh lebih kuat. Hasilnya ia kini punya kekuatan untuk mengubah kulitnya menjadi sisi kegelapan sebagai pelindung dari matahari. Dia tahu tentang monster itu saat para prajurit memburunya di kehidupan sebelumnya. Monster itu menyerang beberapa prajurit dan terluka. Eugene saat itu meminum sedikit darahnya yang memberinya kekuatan cukup untuk menjatuhkan para prajurit sebelum kabur. Meskipun sekarang dia jauh lebih kuat, Eugene sadar kekuatannya belum sebanding dengan ksatria yang membunuhnya. Dia harus menjadi lebih kuat sebelum itu. Terbukti sang ksatria menemukannya dengan mudah dulu. Eugene sadar ksatria itu mungkin punya skill melacak monster, jadi bersembunyi pun tak ada gunanya. Saat matahari mulai terbit, Eugene kembali ke tendanya karena ini masih terlalu dini untuk menguji kekuatan barunya. Saat berbalik, dia melihat roh air kecil yang biasanya tak terlihat. Roh itu mulai memarahinya karena mengotori sungai. Tapi dia kaget saat Eugene menyela dan bertanya, "Siapa dia?" Roh itu langsung berubah sikap dan mulai memuji Eugene. Dia memperkenalkan diri sebagai penjaga sungai, Mirian. Dari ceritanya, Eugene tahu bahwa Mirian adalah penguasa air sejati sampai monster yang baru saja dikalahkan Eugene merebut sungai itu darinya 15 tahun lalu. Monster itu mengusir Mirian. Monster itu lalu memperbudak Mirian untuk membersihkan sungai agar korban lain mau mendekati air kotor itu. Mirian berterima kasih pada Eugene karena telah mengalahkannya. Tiba-tiba Eugene melihat sebuah tato di tubuhnya menghilang. Tanpa ingatan masa lalu, ia tak tahu asal-usul tato ini. Melihat 1 dari 10 tato itu lenyap, ia sadar kutukannya mungkin akan sirna. Eugene pun memutuskan pergi. Ia berpesan pada Mirian untuk menjaga hutan. Namun Mirian sedih karena telah lama kesepian. Ia ingin sekali berbincang, tapi sosok yang bisa melihatnya itu justru akan pergi. Saat Mirian berkeluh kesah, Eugene menyuruhnya untuk fokus membersihkan sungai. Mirian mencoba menahannya dengan menawarkan air jernih. Namun Eugene tak peduli. Beberapa hari kemudian di sebuah desa kepala desa, didatangi sosok misterius bermata merah. Sosok itu adalah monster yang telah lama kembali. Ya, monster itu adalah Eugene dan ia tak datang untuk menyakiti. Sebaliknya setiap 5 hari ia datang membawa hewan buruan. Kali ini ia membawa lebih banyak dari sebelumnya. Saat bertemu kepala desa, Eugene berkata penyakitnya telah sembuh. Dan ia datang membawa kabar gembira. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun ia menunjukkan wajahnya.
Para penduduk desa terkesima melihatnya. Betapa tampan rupanya. Mereka mengira ia adalah seorang bangsawan. Eugene berkata ia datang untuk membalas budi, karena desa itulah yang pertama menolongnya. Ia berjanji akan datang jika mereka butuh bantuan. Saat ia pergi Miriam, yang selalu mengikutinya bertanya, "Mengapa seorang vampir begitu baik pada manusia?" Eugene menjelaskan, para prajurit akan segera datang ke desa dan membantai semua orang. Di kehidupan lalunya prajurit datang menculik seorang anak. Mereka menghancurkan desa untuk menghapus jejak. Eugene yakin jika ia bisa mencegah insiden itu, maka para ksatria takkan pernah datang. Miriam bingung bagaimana Eugene tahu semua ini tapi ia memilih percaya padanya. Tiba-tiba mereka bertemu sekelompok prajurit. Mereka mengira Eugene adalah penduduk desa. Takut rahasia mereka terbongkar seorang pria maju untuk menghabisinya. Namun dengan tangan kosong Eugene langsung memenggal kepalanya. Ia sadar harus memenangkan hati penduduk desa. Tapi kini ada tugas yang lebih penting yaitu menguji kekuatan barunya di dalam hutan. Eugene berhadapan dengan sekelompok prajurit. Inilah waktu terbaik untuk sebuah ujian, melihat Eugene dengan mudahnya membunuh satu dari mereka. Para prajurit sadar ia adalah vampir. Pihak gereja telah memasang harga buronan untuk vampir. Mereka pun berniat menangkapnya hidup-hidup demi imbalan, tapi saat beberapa dari mereka maju menyerang, nasib mereka sama seperti prajurit pertama. Kini mereka sadar ia bukan vampir biasa. Para prajurit memutuskan untuk membunuhnya. Mereka maju serentak dengan senjata berbahaya. Tanpa kesulitan Eugene menghabisi mereka semua. Para prajurit yang tersisa gemetar ketakutan saat malam tiba. Eugene berpikir untuk menuntaskan sisanya. Malam itu Eugene membawa para penduduk ke mayat-mayat prajurit. Saat ditanya, ia mengaku menemukan mayat-mayat itu di jalan. Lalu ia menunjukkan beberapa bangkai serigala dan menyalahkan para serigala atas insiden ini. Eugene mengaku telah membunuh beberapa serigala, namun banyak dari mereka yang kabur. Saat penduduk memeriksa mayat prajurit, mereka menemukan bekas cakaran. Mereka pun percaya serigalalah pembunuhnya. Eugene menyarankan agar mayat-mayat itu segera disingkirkan. Tidak baik membiarkannya di tempat terbuka. Para penduduk desa pun berencana menguburkannya, sementara Miriam curiga Eugene hanya ingin menjaga citranya demi merebut kepercayaan warga. Kenapa ia begitu penasaran, ia berpikir. Jika Eugene pergi lebih awal, ia tak perlu berbohong. Ia ingat serigala datang tepat saat Eugene membantai para prajurit. Tanpa buang waktu, Eugene langsung menimpakan kesalahan pada para serigala itu. Miriam merasa ada rencana besar di balik semua kehati-hatian Eugene. Beberapa waktu kemudian, Eugene memberi sepucuk surat pada kepala desa. Ia mengaku menemukannya di dekat mayat-mayat itu. Saat diperiksa, kepala desa mengenali segel milik Tuan Tywin. Ia terkejut saat membacanya. Surat itu menyebut salah satu penduduk desa Veld adalah putra Tywin. Beberapa saat sebelumnya, saat serigala hitam muncul, para prajurit sadar mereka tak bisa lari lagi. Mereka pun memutuskan untuk bertarung sampai mati. Bukannya menyerang satu-satu, mereka menyerang Eugene bersamaan. Tapi hasilnya sudah bisa ditebak. Eugene sengaja menyisakan satu orang hidup untuk diinterogasi. Pria itu mengaku bahwa Tuan Tywin mengirimnya ke Veld untuk menculik Kamara putranya sendiri, agar keluarga mereka bisa terhindar dari masalah besar. Eugene tahu betul siapa Tywin. Seorang ksatria terhormat seperti dia tak mungkin memerintahkan prajuritnya membantai penduduk desa. Ia curiga prajurit ini punya alasan lain untuk datang membunuh. Di kehidupan lalunya, desa ini lenyap misterius yang membuatnya tewas di tangan Farthal. Dia pergi. Info didapat nyawa melayang, jasadnya dibuang bersama yang lain di atas serigala. Sebelum sadar akan apa yang terjadi. Saat penduduk desa sadar, mereka harus lari ke kastil Tywin. Harus pergi. Dia takut karena para prajurit sudah mundur. Dia tak ada lagi. Di tengah semua ini, Eugene lalu bilang dia akan menggantikan mereka. Siap melakukannya. Saat ditanya kenapa berbuat sejauh itu, tidak. Dia bilang ini bukan masalah besar. Lalu dia mengungkap rahasia terbesarnya. Namanya Jin Eugene. Dan dia sebenarnya seorang ksatria. Penduduk desa yang masih di hutan kaget mendengar Eugene adalah seorang ksatria. Adalah? Marion cemas kebohongannya akan terbongkar. Tapi Eugene terlihat sangat santai, mengingat reaksi desa. Saat tahu Veld adalah putra Tywin. Dia bilang mungkin mereka belum pernah melihat ksatria sungguhan. Dilihat. Dia bertanya apa yang dilakukannya selama ini. Kenapa bersembunyi, apakah ini latihan khusus? Eugene menjawab bahwa karena suatu hal dia harus menjauh dari orang dan tinggal di hutan. Penduduk desa pun berpikir, bisa selamat sendirian karena dia ksatria yang sangat hebat. Kepala desa memuji Eugene tapi mengatakan desanya miskin dan tak bisa memberinya apa-apa. Eugene bilang tak perlu khawatir, karena dia hanya butuh tempat untuk bermalam. Kepala desa dengan senang hati menawarinya tempat. Keesokan paginya, Eugene bangun, jarinya tertutup sisik gelap. Dia mencoba terkena sinar matahari. Dengan ini dia tahu sisik itu melindunginya dari matahari. Tapi ada batasnya. Marion bertanya kenapa dia berbohong. Apa rencananya? Eugene bilang seseorang lebih percaya pada tindakan daripada kata-kata. Dan ini akan menyelamatkannya dari masalah.
Dia juga berkata kalaupun suatu hari nanti terbongkar, dia tak peduli, karena dia akan pergi dari sini. Lalu dia menutupi seluruh tubuhnya, dan bersiap untuk perjalanan. Sebelum pergi, kepala desa memberi Eugene surat untuk Tywin, agar tidak salah paham. Saat mereka pergi, Eugene berkata pada Veld bahwa dia akan jadi bangsawan sejati. Bertumbuh. Eugene cukup kaget saat tahu Veld bisa membaca. Veld menjelaskan bahwa ibunya berasal dari keluarga sederhana tapi terdidik. Entah bagaimana ibunya sudah mengajarinya membaca. Dia kaget saat tahu bahwa yang mengajarinya mungkin adalah Sir Tywin. Eugene memanfaatkan kesempatan ini meminta Veld mengajarinya. Dan Veld sangat kaget karena membaca itu penting bagi Satria. Eugene lalu bilang keluarganya sudah lama musnah dan selama ini bukan huruf yang membuatnya hidup, melainkan pedang. Tentu saja, Veld percaya seluruh ceritanya. Dan dia jadi makin hormat padanya. Dia bilang karena rumor yang beredar, dia juga sempat curiga pada Eugene. Tapi sekarang dia akan melihat dengan mata kepala sendiri. Bukan dari rumor palsu, bukan dari. Dia setuju mengajari Eugene membaca agar tak malu di depan orang lain. Saat dia meminta Eugene menceritakan lebih banyak tentang dirinya. Sebuah panah melesat dari jauh. Insting tajam Eugene menghentikan panah itu, tepat sebelum mengenai mata Veld. Ternyata itu serangan dari para bandit. Saat para bandit mencoba menakuti mereka dan merampok, Eugene kehilangan kesabarannya. Dia menghunus pedang menebas kepala satu persatu. Veld melihat semua itu, cara menghabisi bandit yang mengejutkan. Lalu dia berpikir kenapa manusia lebih lemah darinya suka berburu sesama. Lalu dia menoleh ke Veld bertanya apa dia bisa paham hal itu setelah belajar membaca. Dia memegang wajah anak itu, dan berkata dia bisa memahami siapapun yang dia mau. Tapi dia meyakinkan selama bersamanya, setetes darah pun takkan menyentuhnya. Melanjutkan perjalanan. Eugene dan Veld tiba di pasar, oleh para pedagang serakah. Terlihat orang-orang sedang ditipu. Veld lalu bercerita pada Eugene bagaimana kepala desa selalu marah setiap kali melihat hal ini. Dia membawanya ke pasar. Lalu dia memperingatkan Eugene, jika ingin menjual sesuatu hati-hati, jangan sampai tertipu. Tapi Eugene yang tak punya uang tahu, dia butuh uang untuk hidup. Dia berpikir menjual kulit serigala hitam yang dibawanya. Ketika dia menunjukkannya pada seorang pedagang, pria itu tampak senang. Kulit semacam itu sangat langka dan mahal harganya. Si penjaga toko memeriksa Eugene. Melihat penampilannya yang seperti pengelana biasa, dia berpikir orang ini mudah ditipu. Pria itu bilang pada Eugene bahwa kulitnya terlihat usang. Dia hanya akan memberinya 18 koin perak. Saat menatap mata Eugene yang tajam, dia merasakan aura aneh. Dia menaikkan tawaran jadi 23 koin perak. Proses ini berulang hingga dia setuju membayar 30 koin. Tak setuju memberi koin perak. Tanpa sadar Eugene setuju dan mengambilnya. Malam itu Eugene yang sudah berganti pakaian. Di dekat api unggun Eugene menulis sesuatu. Tiba-tiba Marion melepas bajunya memuji sesuatu yang tak dimengerti Eugene. Kenapa harga kulit yang dijual terus naik? Dia pikir mungkin penjualnya orang baik. Lalu Marion berkata pada Eugene, seharusnya dia membeli baju yang lebih bagus. Tapi Eugene menjawab hanya perlu sesuatu untuk menahan cahaya matahari. Marion langsung menyela. Sebagai vampir Eugene harusnya hidup mewah, bukan seperti ini. Berkeliaran dengan pakaian seadanya. Dengan semua info ini Eugene ragu apa Marion benar-benar hanya roh. Seperti yang dia ceritakan, Marion lalu mengaku dia adalah budak para roh. Di dunianya dia melihat segalanya. Dan mempelajari semua yang dia tahu. Tak lama Veld datang dan bertanya Eugene bicara dengan siapa. Identitas Marion, Eugene rahasiakan dan bilang bicara sendiri. Veld lalu minta maaf atas sikapnya, rupanya saat menguliti kelinci. Dia teringat insiden itu. Saat Eugene memenggal kepala para bandit, kenangan itu membuatnya muntah. Setelah duduk dia kembali mengajari Eugene membaca dan menulis. Dengan cepat Eugene sudah menguasai beberapa kata-kata. Tapi beberapa tulisan masih terlihat seperti serangga. Dia bertanya pada Veld apa belajar semudah itu. Dan Veld menjawab bahwa dia seorang jenius. Dia lalu bercerita betapa cepatnya dia belajar saat ibunya mengajarinya dulu. Eugene berkata hanya bisa membaca dan menulis mungkin tak cukup untuk jadi anak bangsawan. Veld setuju mengakui dia tak menyangka Tuan Tywin akan menyambutnya sebaik ini. Tiba-tiba beberapa prajurit menyela bertanya apa boleh mereka berkemah bersama. Melihat senjata dan pakaian mereka, Eugene berpikir mereka adalah prajurit sejati. Tak seperti bandit yang ia bantai. Saat ditanya tujuan, Eugene merasa berbohong hanya menambah curiga. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Ternyata tujuan para prajurit itu sama. Mereka menawarkan daging sebagai ganti tempat. Tapi Eugene tak bisa tenang. Saat kapten mereka memperkenalkan diri, Eugene mengaku dia seorang ksatria yang membuat mereka semua terkejut. Seorang prajurit bernama Robin curiga Eugene berbohong. Dia mulai mengejek mencoba memancing reaksi. Menurutnya ksatria sejati punya kuda dan zirah khusus. Jelas berbeda dengan penampilan Eugene. Dia tak punya apa-apa. Robin juga berkata tak pernah mendengar nama keluarga Eugene karena sebelumnya Eugene mengaku pada Veld bahwa dia seorang ksatria. Mengubah cerita sekarang adalah hal bodoh, dia tahu prajurit ini
hanya butuh tempat berkemah. Tapi jika dia terus bertingkah, situasi akan memburuk. Melihat jumlah mereka, Eugene yakin bisa membantai mereka semua. Perlahan tangannya mulai merayap ke gagang pedang. Sekali lagi pekerjaan kotor harus dilakukan. Eugene menatap Robin tajam yang menuduhnya ksatria palsu. Dia berencana menghabisi mereka semua. Tapi saat tangannya menyentuh pedang sang Kapten Partak, menangkap Robin dan menghajarnya dengan satu pukulan, membuatnya pingsan. Eugene dan Vel terperangah. Partak meminta maaf atas kelakuan anak buahnya. Membungkuk dan memanggilnya tuan yang mengejutkan prajurit lain. Eugene menerima permintaan maafnya dan mengizinkan mereka bergabung. Dalam hati Eugene berpikir, dia harus segera jadi ksatria sejati untuk menghindari curiga. Tak lama kemudian para prajurit menyalakan api tak jauh dari sana. Tiba-tiba Robin sadar. Sejenak dia lupa namanya dan bertanya di mana dia. Dengan marah, Partak menyebutnya bodoh. Beraninya dia menyerang seorang ksatria tanpa rasa takut dia memukul anak itu. Menjelaskan sambil memukul kepalanya berkata nyawanya selamat karenanya. Partak memarahi Robin yang tidak mengerti. Kenapa kaptennya begitu takut pada Eugene? Partak memberitahu Robin jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Partak mulai menjelaskan kulit licantrope yang dipakai Eugene nilainya lebih dari 10 koin perak. Robin terkejut. Itu 3 kali lipat gaji bulanannya. Partak lalu menambahkan fakta lain. Dia melihat Eugene bisa membaca dan menulis. Kemampuan yang mengangkatnya di atas orang biasa. Partak melanjutkan. Karena kesalahan Robin, Eugene hampir menarik pedangnya. Mereka semua bisa terbunuh, mungkin hanya 2 yang selamat. Mendengar itu Robin bertanya bagaimana Partak tahu. Partak bilang dia melihat tangan kanan Eugene. Di balik jubahnya dan kaki kirinya sedikit di belakang. Kuda-kuda itu menunjukkan keahlian berpedang Eugene. Dia sangat terampil. Jadi Partak bertindak cepat untuk menjaga kepala Robin tetap di tempatnya. Robin lalu berteriak. Dia pikir Partak bisa menghentikannya. Partak sadar Robin sama sekali tak tahu seberapa kuat ksatria sejati. Maka dia menjelaskan siapa itu ksatria. Seorang ksatria lahir di keluarga terpandang dan sejak kecil memegang pedang dan berlatih seumur hidupnya. Jika itu adalah ksatria, lalu monster macam apa Eugene ini? Ironis. Mereka masuk dungeon membantai monster tapi kembali untuk memangsa manusia. Padahal seharusnya mereka mengumpulkan prestasi militer. Dikenal para bangsawan lalu diangkat jadi ksatria. Partak mengingatkan mengaku sebagai ksatria palsu adalah kejahatan berat. Namun yang lebih mengerikan adalah jika Eugene ternyata tidak berbohong, berarti dia bukan orang sembarangan. Keyakinan dirinya pasti luar biasa. Hanya segelintir orang yang terpilih menjadi ksatria. Jadi untuk Eugene yang begitu mudah menyebut dirinya ksatria, lebih baik jika itu adalah sebuah kebenaran. Robin pun cemas apakah Eugene benar-benar lebih kuat darinya. Partak pun merasakan hal yang sama. Dia lalu berkata Eugene sedang menuju kastil Tywin, tujuannya pasti dungeon. Di dekat sana. Sadar tujuan mereka sama, Partak tahu takdir akan mempertemukan mereka lagi. Eugene yang diam-diam mendengar percakapan itu menyadari beratnya gelar seorang ksatria. Dia mengamati tim, mereka adalah prajurit terlatih. Jadi mengapa keluarga Tywin justru mempekerjakan orang-orang tak berguna itu? Kenapa mereka tak menyewa orang yang lebih baik? Eugene mencium kejanggalan. Tapi dia menghampiri Partak, dan Robin menawarkan perjalanan bersama karena tujuan mereka sama. Robin dan Partak yang terpesona oleh aura Eugene langsung menerima tawarannya. Keesokan paginya mereka tiba di salah satu wilayah kekuasaan Tywin. Saat melintasi kota penyamaran ksatrianya ternyata masih ampuh. Dia bisa mengumpulkan informasi penting sebelum tiba di tujuan. Namun yang mengganjal pikirannya adalah apa yang menantinya setelah sampai di sana. Tiba-tiba Mirian datang membawa sebuah kabar. Informasi tentang Tuan Tywin dari para prajurit. Ternyata sang tuan tua sedang sekarat, di ambang ajal. Ada juga dungeon baru yang telah terbuka di area ini. Jika berhasil ditaklukkan, uang yang didapat akan sangat banyak. Tapi keluarga itu tak punya dana maupun prajurit untuk memulai penjelajahan dungeon. Mirian cemas akan nasib Veld. Dia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi padanya jika Tuan Tywin wafat? Anak itu akan sebatang kara, menjadi mangsa bagi yang berkuasa, tapi dia kaget melihat Eugene sama sekali tak menunjukkan emosi. Eugene teringat Veld, berpikir apakah anak itu dipanggil pulang karena ayahnya ingin melihatnya untuk terakhir kali. Takdir mereka akan segera berbalik. Tak lama mereka tiba di kastil mawar kediaman keluarga Tywin. Dia takjub melihat kemegahan tempat itu. Mirian berharap Eugene cepat kaya agar bisa tinggal di kastil seperti itu. Di gerbang kastil, kamar Tywin sang putra sulung mencegat mereka menanyakan urusan mereka. Partak memperkenalkan diri dan pasukannya, mengatakan bahwa mereka adalah prajurit kiriman perusahaan piling. Saat kamar tahu mereka membawa logistik, dia menyuruh mereka menurunkan muatan. Di sisi lain Eugene berdiri terpisah. Kamara pun bertanya, siapa kau? Eugene memperkenalkan diri sebagai ksatria membuat Kamara terperangah. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, suara lain dengan dingin memanggil Kamara untuk menyingkir. Suara itu, Eugene mengenalinya seketika, komandan unit pemburu vampir. Pria yang di kehidupan lalunya telah melacak dan membunuhnya. Fethal bertanya pada kakaknya, mengapa melakukan tugasnya di gerbang. Kamara mengingatkan siapa yang lebih tua dan dia tak perlu izin.
untuk bertindak. Saat kedua saudara itu beradu argumen, Eugene menunjukkan surat dari kepala Bros Twin. Tapi sebelum Fatal meraihnya, Eugene memberikannya pada Kamara. Kamara membacanya dan menemukan kabar bahwa para prajurit yang dikirim untuk menjemput Veld telah tewas oleh serigala. Dia baru tahu Veld adalah putra dari istri ketiga ayahnya, adik barunya. Dia menyambut Veld berkata bahwa ayah mereka telah menunggunya. Tatapan Fatal menajam pada anak itu, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Veld masuk dan memberinya pakaian lain. Veld terkejut saat seorang penjaga mencengkeram dan menyeretnya sementara Fatal pergi dengan amarah yang tertahan. Eugene menghentikannya untuk membahas imbalannya. Dia meminta izin pada Fatal untuk bertemu sang tuan kastil. Tapi Fatal menolaknya dengan dingin. Dia berkata ayahnya sedang tak sehat lalu menyodorkan koin emas agar Eugene enyah dari sana. Eugene menyinggung soal betapa sulit perjalanannya ke kastil ini. Tapi Fatal menatapnya tajam seolah berkata semua itu tak ada artinya. Kamara menawarkan diri untuk mempertemukannya dengan ayah mereka. Baginya memperkenalkan Veld pada sang ayah bukan masalah besar. Jadi bertemu dengan Eugene pun tak masalah. Namun Fatal melarang keras mengatakan ayah mereka tidak boleh bertemu dengan orang asing. Perkataan ini memancing Kamara untuk menyindirnya mengingatkan siapa putra tertua di rumah itu. Lalu dia berbalik pada Eugene dan meminta maaf. Mengatakan bahwa karena jadwal ayahnya tak bisa menemuinya. Dengan itu Eugene diusir sementara Veld dibawa masuk. Eugene sadar Kamara bukanlah sekutunya. Jadi di tengah sarang ular ini siapa yang bisa ia percaya? Takdir tak mengizinkannya bertemu sang ayah. Tiba-tiba pria raksasa muncul. Ia memanggil Fatal membawa beberapa orang. Para pria itu dilempar bak karung kentang. Noble terkejut. Pria itu menyuruh mereka berlatih. Mereka tertangkap basah mencuri dari warga. Dia membawanya pada Fatal. Lalu Fatal meminta izin salah satu dari mereka untuk dibunuh demi menakuti yang lain. Eugene tak mau ikut campur urusan keluarga ini. Ia membiarkan pria itu untuk bicara dengannya. Partik menoleh dan memberitahu Eugene. Pria besar itu adalah ksatria, namanya Galfredik. Partik bilang Galfredik adalah ksatria. Ia juara 3 dalam turnamen keluarga. Hari itu ia menunjukkan kekuatan dahsyatnya, mengalahkan 1000 orang dengan skillnya. Eugene jadi bingung, ksatria sehebat Galfredik kenapa mengabdi pada Tywin? Partak menduga ini soal dungeon baru. Partak berkata membuka dungeon adalah prestasi besar. Bahkan jika harus menjauh dari kastil karena itu sulit. Sangat sulit dan memakan banyak korban jiwa. Partik berpikir Galfredik menggunakan dungeon ini untuk memulai keluarga besarnya sendiri. Setelah mendengar itu Eugene berkata pekerjaan Partak sudah selesai dan menawarkan untuk merekrutnya. Malamnya Kamara melihat Fatal dan Galfredik menghukum prajurit. Prajurit yang mencuri dari penduduk desa. Kamara bersumpah bahwa dialah yang akan membuka dungeon itu. Fatal sangat berambisi sejak ayahnya sakit. Kamara sadar Fatal juga mencoba membuka dungeon. Karena itulah dia membawa Galfredik. Kamara bingung harus merekrut siapa untuk membantunya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintunya. Pelayannya memberitahu Eugene ingin bertemu. Kamara terkejut. Ternyata Eugene masih ada di sini. Kamara mengizinkannya masuk. Begitu Eugene tiba, Kamara menyuruhnya duduk dan menjamin Veld ada di tangan yang aman. Dia berjanji akan memberi hadiah pada Eugene, akan diberikan begitu ayahnya siuman. Kamara berterima kasih karena Eugene mengantar surat waktu itu. Tapi Eugene bilang urusannya hanya dengan Lord. Dia tak suka ada orang ketiga ikut campur. Kamara bertanya, apa yang sebenarnya ia inginkan? Eugene ingin bertemu Lord. Katanya itu sangat penting baginya. Tapi, kemudian dia membuat penawaran mengejutkan. Dia meminta Kamara mengizinkannya ikut dalam penyerbuan dungeon. Kamara terkejut lalu tertawa terbahak-bahak. Dia menyebut Eugene pria yang menarik, setelah melihat pakaiannya. Kamara ingat Eugene mengaku sebagai ksatria. Dan dari yang ia dengar Eugene membunuh 5 bandit sendirian. Kamara bertanya kenapa dia ingin ikut. Apa dia melakukannya demi sebuah nama? Eugene membungkuk. Dan berkata tawarannya takkan merugikan Kamara. Karena dia hanya meminta 100 koin perak dan hasil loot dungeon. Menyisakan bagian monster untuk Kamara. Kamara justru makin curiga dengan bayaran serendah itu. Eugene lalu membalikan keadaan. Mengingatkan bahwa Kamara yang sedang dalam masalah bukan dirinya. Eugene menawarkannya saat Kamara memeriksanya. Melihat kondisi pakaian Eugene, Kamara berpikir dia ksatria rendahan. Seseorang tanpa keluarga. Kamara tahu beberapa ksatria yang ingin mencari nama dengan cara seperti ini. Terlebih, Eugene tidak meminta bayaran tinggi. Tapi Eugene mengingatkan Kamara bahwa Kamara butuh orang terpercaya. Kamara kaget Eugene tahu banyak tentangnya. Dia juga terkesan betapa pintarnya Eugene memilih waktu untuk bicara. Dia tersenyum menyadari Eugene sangat berbeda dari ksatria biasa. Jadi dia menerima kesepakatan itu. Sambil menjabat tangan Kamara. Eugene teringat ucapan Partak yang memberitahunya betapa sulitnya membersihkan monokristal. Dan berapa banyak uang yang mereka butuhkan. Partak berjanji pada Eugene bahwa dia akan membantunya menjual produk sampingan. Dari monokristal itu ke perusahaan dagang, Partak menyuruh Eugene bilang pada Kamara bahwa dia hanya akan mengambil produk sampingan itu.
Dengan begitu, Kamara tak punya pilihan selain menerima tawarannya. Sementara itu, Fethal bersama saudaranya mendengar berita pengiriman ksatria ke Dungeon Raid. Galfredik menjelaskan betapa berbahayanya dungeon itu. Dia menentang jika ksatria itu tak berguna. Fethal setuju karena merasa Kamara tidak punya koneksi untuk mendapatkan ksatria hebat, karena hubungannya buruk dengan bangsawan tetangga. Dia juga tidak punya jaringan yang besar, mengingat mereka punya pemikiran yang sama. Fethal menyuruh Galfredik untuk memberitahu ksatria itu apa pendapatnya. Galfredik bingung kenapa pekerjaan itu diserahkan padanya. Terdengar suara langkah mendekat dan Kamara muncul. Dia lalu memperkenalkan Eugene sebagai ksatria barunya, yang akan bekerja dengan para prajurit dan memimpin tim penaklukan dungeon. Akan ikut serta. Melihat Eugene lagi, mereka terkejut apalagi melihat skuad yang akan dipimpin Eugene. Model. Fethal ragu merekrut orang tanpa jejak keluarga dan syakti. Tapi ia yakin penuh pada kemampuan Eugene yang luar biasa. Dengan pedang kecil Eugene sendirian membantai gerombolan bandit. Para preman yang lama meresahkan area itu tewas di tangannya. Tiba-tiba Galfredik melempar senjata ke arah Eugene. Tapi Eugene menepisnya. Semua terkejut. Galfred lalu mendekat meminta maaf atas sikapnya. Ia melihat Eugene tumbuh di tempat aman tanpa bekas luka. Dia pun menantang untuk menguji kemampuannya. Keduanya kini di arena. Warga berdatangan melihat Galfredik sang juara 3 turnamen ksatria. Rumornya ia bisa menghancurkan monster sendirian. Mereka pun berkumpul. Banyak yang kasihan pada Eugene bahkan sebelum laga dimulai. Galfred menyeringai kuda-kudanya sempurna, tapi kuda-kuda Eugene mengejutkannya. Sinyal diberikan pada mereka langsung beradu dalam bentrokan sengit. Galfredik memancing dan Eugene langsung menerjang ke sisinya. Serangannya memaksa ksatria raksasa itu bertahan setidaknya begitu kelihatannya. Tapi Parta sadar Galfredik sengaja mundur dan membiarkan Eugene menyerang. Galfredik terkejut. Eugene jauh lebih hebat dari dugaannya. Eugene tak terlatih tapi auranya liar bak dibesarkan di hutan belantara. Saat berhadapan Galfredik bertanya apa kau benar-benar seorang ksatria. Di tengah arena ia yakin Eugene bukan ksatria. Skillnya lemah. Ia bertarung hanya dengan kekuatan alami. Galfredik mencoba menceramahinya, tapi Eugene memotong kau terlalu banyak bicara. Galfredik berjanji akan diam, jika Eugene bisa mengalahkannya. Ia melesat mengincar leher Eugene. Serangan dahsyat berikutnya dilancarkan. Pedang Eugene tertancap ke tanah. Sebuah tendangan menyusul. Tapi Eugene sigap menahannya dengan pedang. Ia membalikan tekanan melempar Galfred hingga menabrak dinding. Semua terperangah. Wethal bertanya cemas apa Eugene pingsan. Namun Eugene balik bertanya, siapa yang pingsan lalu menerjang Galfred. Galfred terkejut melihat kecepatan belajar Eugene. Ia mencoba menyerang balik, tapi Eugene menghindar dan membalas dengan kekuatan penuh. Pedang mereka hancur. Penonton terkesima saat keduanya beralih ke pertarungan tangan kosong. Galfred merasakan kekuatan buas dari tubuh kecil Eugene, ia mengakui kekuatannya. Tapi ksatria itu berencana memakai seluruh kekuatannya. Ia menarik Eugene, membuat Eugene kehilangan keseimbangan. Penonton menahan napas. Mereka melihat Galfred maju untuk melayangkan pukulan akhir. Tapi Eugene bangkit menarik Galfred hingga raksasa itu yang goyah. Satu pukulan telak mendarat. Galfred sadar dari mana kecepatan belajar itu. Ia melihat pukulan itu datang tapi tak bisa menghindar. Itu kesalahannya. Serangan itu melempar Galfred menghantam dinding hingga ia pingsan. Wasit mengumumkan kemenangan Eugene. Sorak-sorai penonton pun membahana. Robin memuji Eugene sebagai ksatria hebat berbalik dari kebenciannya. Partak hanya bisa terdiam melihatnya. Tak lama Galfred bangkit, berlawanan dengan dugaan ia mengangkat tangan Eugene dan meminta tepuk tangan. Penonton menggila meneriakan nama Eugene. Tapi Wethal terlihat marah. Malam itu sikap semua orang padanya berubah total. Apa yang menantinya esok hari? Apa tidurmu nyenyak? Eugene menatap dengan mata berkaca-kaca. Kamara sadar semua hadiah itu telah ditolaknya. Bahkan pajak yang dikirim telah dia bayar. Tiba-tiba Robin datang bagai badai langsung menunduk di hadapan Eugene. Dia bertanya apakah Eugene memanggilnya. Kamara yang melihat sikap Robin mulai menyukainya. Galfred pun muncul dan langsung merangkul Eugene seolah kawan lama. Eugene berusaha memperingatinya, mencoba membuatnya berhenti bersikap sok akrab. Tapi ksatria besar itu justru menunjukkan wajah lelahnya. Dia mengaku tak bisa tidur sedikit pun. Sambil mengusap wajahnya dia bertanya-tanya pada Eugene. Apa Eugene mau makan? Pria raksasa itu lagi-lagi bertanya apakah Eugene ada waktu luang untuk bertarung sekali lagi. Eugene sadar Gal tidak peduli apakah dia ksatria sejati atau bukan. Makanan mewah pun terhidang di depannya. Tapi Eugene hanya menatap sajian itu tanpa minat. Para pelayan suruhan Kamara dengan semangat menghidangkan makanan berharap Eugene makan sebanyaknya. Mereka mencoba membuatnya nyaman. Tapi Mirion muncul dari kejauhan menikmati raut cemas Eugene. Mirion tahu jika Eugene memakan itu sistem dalam tubuhnya akan hancur. Dia mengamati dengan penuh kemenangan. Eugene lalu berterima kasih atas kerja keras para pelayan. Tapi dia berkata akan memasak makanannya sendiri. Mereka cemas bertanya apa yang dia suka. Eugene hanya meminta mereka bilang pada Kamara bahwa dia memang suka menyendiri.
Ini karena Eugene sudah terbiasa hidup sendiri ribuan tahun. Jika kecurigaan orang padanya berkurang, artinya akan lebih banyak yang mulai mempercayainya. Namun setelah beberapa hari dia masih belum terbiasa. Gail datang lagi mencoba mengajaknya bertarung. Tapi Eugene menolaknya mentah-mentah. Tiba-tiba Feld datang menemui Eugene. Kondisinya mengenaskan seolah baru saja dihajar habis-habisan. Semua orang ngeri melihat keadaannya. Dia menatap Eugene dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Malam itu di kamarnya Weterel menghukum seorang pria karena gagal menjalankan misi. Misi untuk menyingkirkan Feld bersama kelompok Valen. Dengan marah dia menyerang prajurit yang terluka itu. Jika mereka berhasil rencananya takkan berantakan. Pria itu memohon ampun mengakui kesalahannya. Tapi Weterel tak peduli. Dia sudah menerima laporan bahwa seluruh kelompok prajurit itu telah dihabisi oleh para serigala. Dia mencengkeram pria itu lalu mencongkel kedua matanya. Semua orang di ruangan itu menjerit ketakutan. Setelah melampiaskan amarahnya Weterel berpikir cara menyingkirkannya. Dia tak bisa membunuhnya di dalam kastil. Sebuah ide licik terlintas di benak Weterel. Rencana untuk membuatnya dihukum mati tanpa mengotori tangannya. Dia yakin cara ini akan sangat rapi. Malamnya Feld bercerita pada Eugene. Weterel telah memberinya perintah untuk membersihkan sebuah dungeon. Feld tahu datang ke kastil ini sama saja bunuh diri. Tapi dia tak menyangka akan dikirim ke dungeon. Feld lalu mengungkap prajurit yang dibunuh serigala itu adalah orang suruhan saudaranya. Artinya saudaranya sendiri mengirim prajurit untuk membunuhnya di desa. Pikiran Feld benar-benar kacau. Eugene berkata ada satu cara untuk selamat. Feld harus menjadi pelayannya. Eugene menjelaskannya. Feld sudah dewasa jadi dia tak butuh wali. Dia bisa membuat keputusannya sendiri. Eugene memberinya pilihan menunggu kematian dalam ketakutan atau berjuang sampai akhir untuk dirinya sendiri. Di hari penyerbuan para prajurit berkumpul di depan gerbang dungeon. Galfrid memberi arahan, mengingat ukuran dungeon monster peringkat rendah seperti goblin dan kobold sudah pasti ada. Lalu di peringkat menengah ada troll dan laba-laba. Masalahnya monster peringkat tinggi masih jadi misteri. Jadi Gal berkata tujuan mereka hanya membuka jalan sampai bertemu monster peringkat menengah. Jika bertemu monster peringkat tinggi mereka harus segera mundur. Untuk memulai Gal mengirim beberapa orang, untuk memeriksa area di sekitar pintu masuk. Sementara itu, beberapa orang merasa sangat beruntung. Setelah membunuh satu monster rendahan dia berencana pura-pura terluka parah. Dia menjelaskan betapa mengerikannya penyerbuan dungeon dan menjadi penjaga belakang tak ada gunanya. Karena tak ada yang akan peduli pada mereka. Dia tidak mau mati konyol seperti anjing. Terlebih bayaran misi ini tidak seberapa. Saat dia sedang berbicara Weterel tiba-tiba muncul di belakangnya. Pria itu nyaris mati karena ucapannya. Tapi Weterel tak peduli matanya langsung tertuju pada Feld yang sedang bicara dengan Eugene. Weterel menatap tajam Feld yang baru datang. Dengan raut kesal ia menghampirinya, prajurit yang menghalangi didorongnya kasar. Ia mencengkeram Feld mengingatkan soal tugasnya. Feld pura-pura lupa. Melihat amarah tuannya bocah itu segera berlindung di belakang Eugene. Weterel makin murka. Tangannya menarik paksa lengan Feld, kau tidak dengar bentaknya. Ia mencoba menyeret Feld. Tapi sebuah tangan menghentikannya. Eugene menepis tangan Weterel dengan dingin. Jangan sentuh dia, ucap Eugene. Ia menatap Weterel nadanya penuh peringatan. Apa kau sudah gila mengirim anak yang tak bisa memegang pedang ke dalam dungeon? Weterel menghempas tangan Eugene. Aku hanya ingin membuatnya kuat elaknya. Ini bukan urusanmu, jangan jadikan Feld mainanmu, seru Weterel pada Eugene. Eugene tak goyah. Tadi malam Feld sudah jadi pelayanku, jawabnya tenang. Semua orang di sini saksinya. Kami punya ikatan darah lebih kuat dari hubungan apapun. Ancaman tersirat di matanya. Artinya jika satu jari saja menyentuhnya, aku tak akan tinggal diam. Tangan Eugene perlahan bergerak ke gagang pedangnya. Aku bisa gunakan kau untuk latihan jika kau melanggar aturan yang kubuat. Weterel meledak. Mengurus bocah dari keluarga lain tak semudah itu, teriaknya. Kau pikir membantunya kau hanya akan merusak masa depannya, tuding Weterel. Sementara itu desas-desus mulai terdengar. Kekuatan Eugene memang tak bisa diremehkan. Ditambah para prajurit hebat di sisinya. Mendengar pujian pada musuhnya membuat Weterel makin geram. Tiba-tiba, Kamara datang menengahi. Ia mendukung keputusan Eugene atas Feld. Feld baru saja melewati upacara kedewasaan, katanya. Dia sudah bisa menentukan jalannya sendiri. Eugene sadar Feld adalah mangsa yang diincar banyak predator. Melindunginya adalah prioritas. Tempat aman bagi Feld adalah di sisinya. Para predator takkan berani mendekat. Seorang prajurit kembali dari pengintaian. Ia lapor tak ada tanda monster di sekitar. Artinya tak ada monster yang kabur dari dungeon. Tim pun mulai bersiap memasukinya. Pintu dungeon raksasa terbuka. Sebelum masuk, Galfredic menatap mereka semua. Nyawa kalian ada di tangan kalian sendiri. 6 kata itu terngiang di benak mereka. Dengan satu perintah dari Galfrid mereka semua serentak melangkah masuk. Pintu dungeon tertutup. Kamara berpesan pada Eugene hati-hati sampai jumpa 4 hari lagi. Baru beberapa meter di dalam segerombolan goblin menyergap mereka menyerang tanpa henti. Kepanikan melanda. Beberapa prajurit bertarung kacau, yang lain hanya berusaha selamat. Atas perintah Gal serangan difokuskan. Mereka mengincar para goblin terkuat lebih dulu. Sebagian yang ciut nyali mencoba lari kembali ke pintu keluar dungeon. Tapi terlambat.
Mereka sudah terkepung dari segala arah oleh para goblin. Beruntung Gal datang menenangkan. Tetap bersama adalah yang teraman teriaknya. Melihat pertarungan yang payah Gal sadar ia salah memilih prajurit untuk misi ini. Bagaimana ia bisa menyelesaikan dungeon dengan tim seperti ini? Tiba-tiba lebih banyak monster muncul. Formasi kedua perintah Gal. Tapi yang mengejutkan Eugene malah maju sendirian. Gal mencoba memperingatkannya. Namun dalam sekejap suara mengerikan terdengar. Gal terperangah. Topeng Eugene terlempar ke arah mereka. Parta ikuti dia perintahnya. Sambil berlari Gal tak percaya. Secepat itukah Eugene dikalahkan? Langkahnya terhenti. Ia melihat Eugene memegang bunga bercahaya. Semua goblin sudah kubereskan, katanya santai. Pria itu menunjukkan bunganya. Ini apa ya, tanyanya polos? Semua orang tercengang. Dia bahkan tak tahu apa itu, tapi kekuatannya begitu dahsyat. Setelah itu, tim beristirahat. Seorang prajurit memberikan kristal mana pada Eugene. Eugene menatap kristal itu. Jumlahnya aneh. Jauh lebih sedikit dari monster yang ia kalahkan. Kristal-kristal itu kecil dan lebih biru dari sebelumnya. Tiba-tiba Mirion muncul. Melihat kristal itu, raut wajahnya tampak sedih. Kualitas kristal ini tidak sebanding dengan ukuran monsternya. Kekuatannya sangat berlawanan. Eugene penasaran dan bertanya apa Romer liar punya kristal besar. Mirion menyangkal. Romer hanyalah monster yang kabur dari dungeon, bukan jaminan kristal mereka besar. Romer dengan kristal besar sangat langka dan sulit ditemukan. Saat Eugene hendak pergi, ia berpikir beruntung bisa mendapatkan kristal itu. Mirion menjelaskan cara mendapatkan kristal dari bangsawan atau menjelajahi dungeon itu sia-sia. Ketika dia bertanya-tanya tentang monster tingkat tinggi, tiba-tiba terdengar teriakan kencang dari kejauhan. Mendengarnya, Gael mengeluh tak ada waktu istirahat dan memerintahkan pasukannya kembali ke posisi. Dia terlihat seperti akan tumbang kapan saja. Dengan marah, Gael memerintahkan Eugene maju ke depan. Sementara dia akan mengikuti dari belakang. Gael mengancam siapapun yang kabur akan dihabisi. Eugene terkejut ditugaskan di barisan depan, padahal ini pertama kalinya di dungeon. Gael beralasan para prajurit tak akan banyak membantu. Jadi Eugene harus maju menghadapi monster-monster itu. Dia bukan monster biasa. Gael menunjuk ke depan, ada monster yang mengendalikan para goblin. Artinya mereka akan melawan monster dari level yang lebih tinggi. Jika mereka berhasil mengalahkannya, monster peringkat tinggi pasti menunggu di dalam. Eugene mendengarkan dalam diam. Dia teringat kekuatan barunya saat melawan Romer tadi. Dia penasaran kekuatan baru apa yang akan didapat jika menemukan kristal mana lagi. Lalu dia memberitahu Gael ada 50 langkah kaki sekitar 100 meter di depan, dan suara yang lebih berat di belakangnya. Gael yang penasaran memberinya senjata, dan menyuruhnya melempar ke arah monster. Senjata itu menghantam seekor troll, dan pertempuran pun dimulai. Eugene langsung menyerang. Gael memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti dan membantu Eugene. Para prajurit berpura-pura akan membantu. Tapi mereka membeku saat melihat Eugene melompat ke arah troll dan menebas matanya. Eugene bahkan menancapkan jari-jarinya ke kepala monster itu. Hari itu arti seorang ksatria berubah di mata mereka. Makna sesungguhnya dari kekuatan ksatria yang mereka tahu hancur saat melihat cara Eugene bertarung. Gaya bertarungnya bukan seperti ksatria, melainkan seperti seekor binatang buas yang haus darah. Setelah membantai keluarga goblin, dia berencana istirahat sejenak dan menolong prajurit yang terluka. Tapi para prajurit sangat ketakutan. Gael sadar sebagian besar pasukannya telah kehilangan semangat. Bukan karena luka fisik, tapi karena siksaan mental akibat melihat cara bertarung Eugene yang mengerikan. Galfrid tahu mereka tidak bisa maju lebih jauh. Dia menyarankan Eugene untuk kembali. Targetnya sudah tercapai. Tapi Eugene bilang dia belum lelah dan sia-sia untuk kembali sekarang. Siapa tahu kapan lagi bisa masuk ke Dungeon. Eugene mempersilahkan mereka yang ingin kembali, tapi Gael berteriak. Mereka harus maju bersama. Perkataannya justru membuat para prajurit semakin ketakutan. Eugene turun dari tumpukan mayat goblin dan menyuruh Galfredic membawa semua prajurit keluar. Dia berkata hanya dirinya dan beberapa orang saja yang akan maju. Gael mengira Eugene melihat ketakutan para prajurit. Gael mulai menganggapnya ksatria berhati baik yang terlihat tangguh tapi peduli pada yang lebih lemah. Tak punya pilihan lain, Gael ikut bersama Eugene. Eugene adalah pria yang membuatnya berpikir ulang tentang apa arti seorang ksatria. Beberapa saat kemudian mereka masuk lebih dalam. Di jalan Robin mengeluh terseret tanpa alasan. Tapi dia menghibur diri berpikir Eugene sangat kuat hingga bisa mengalahkan troll sendirian. Tiba-tiba Robin menginjak sesuatu. Saat diangkat ternyata itu seekor laba-laba kecil, tapi saat dia mendongak ke atas, ada segerombolan besar laba-laba bergelantungan. Gua ini adalah sarang monster laba-laba raksasa. Mereka membunuh mangsanya dengan racun lalu memakannya. Tiba-tiba gerombolan laba-laba itu turun. Mereka mulai bergerak cepat ke arah rombongan. Partak menyuruh Eugene mundur karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi Eugene hanya mengayunkan pedangnya sekali dan membunuh mereka semua dalam satu tebasan. Angka itu tak ada artinya baginya. Partak membentak Robin, tapi Robin membalas. Kalau dia juga sedang bertarung. Laba-laba itu mulai mencabik-cabiknya. Satu monster menangkap Robin dan dia nyaris tewas. Saat itulah Eugene tiba. Satu tebasan pedang membelah monster itu. Robin selamat dari maut. Robin terpana melihat kekuatan Eugene. Semua laba-laba tewas dalam satu serangan. Dia memuji Eugene, tapi di saat yang sama
Dia sadar mereka harus segera kembali. Robin menoleh pada kaptennya. Pria itu berdiri kaku. Gemetar ketakutan melihat pemandangan itu. Monster punya tingkatan yang berbeda, tapi monster tingkat tinggi. Sangatlah langka mereka bahkan tak dianggap ada di dungeon ini. Namun mereka kini berhadapan dengan laba-laba. Raksasa. Inilah sang raja laba-laba. Partak berkata pada Eugene kalau mereka harus segera pergi karena dia tak akan bisa melawan raja laba-laba yang mengerikan itu. Tapi tatapan Eugene sangat serius saat memanggil nama mereka. Keduanya merasakan aura yang luar biasa darinya. Eugene menyuruh mereka pergi karena raja laba-laba adalah mangsanya. Partak. Gemetar ketakutan dia mengerti. Mereka berdua langsung lari dari sana. Rasa takut itu membuat mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Miriam tertawa melihat mereka kabur dan berkata kalau mereka berdua lebih lemah darinya. Eugene bertanya pada Miriam apakah raja laba-laba setara dengan monster sungai tapi Miriam menjawab tidak dan berkata monster ini jauh lebih kuat dari monster level pertama. Namun itu tidak penting bagi Eugene. Karena yang dia incar adalah monokristal raja laba-laba yang lebih besar dari monster sungai. Raja laba-laba kembali, bergerak mengguncang seluruh dungeon. Tapi Eugene hanya tersenyum. Semakin sulit sebuah peti harta, dibuka semakin besar kebahagiaan saat menemukan isinya. Keesokan harinya seekor laba-laba kecil mendekati cangkir tehnya. Tapi laba-laba itu terbelah dua bahkan sebelum menyentuhnya. Kekuatan kedua yang Eugene dapat dari mana kristal raja laba-laba adalah kamuflase. Dia bisa memperkuat dan menyembunyikan kulit manusianya, seperti kulit biasa. Akhirnya dia bisa berdiri di bawah sinar matahari tanpa penutup. Masalahnya untuk menghindari matahari, kini telah berkurang. Seorang wanita memperhatikan dia berjalan tanpa topeng dan bertanya kenapa dia menyembunyikan wajah tampannya. Kenapa kau sembunyikan wajahmu? Para wanita bangsawan tertarik dan mencoba menggodanya. Tapi dia merasa sangat tidak nyaman dan keadaan makin sulit karena Miriam juga mulai menggodanya. Salah satu wanita bertanya apa dia punya darah elf karena sangat tampan. Eugene bingung dengan ini dan sadar masalahnya bisa bertambah. Lalu Galfrid datang, dia sangat senang mendengar hal itu. Fredrik mendekatinya. Dia bilang mata Eugene setajam elang di dungeon gelap. Telinganya mendengar seperti anjing liar. Dan gerakannya lincah, kekuatannya seperti monster. Terutama saat dia melempar senjata itu. Fredrik juga yakin kalau dia bukanlah manusia biasa. Hal itu membuat Eugene berkeringat dingin, tapi Galfrid dengan bangga berteriak bahwa di dalam nadi Eugene mengalir darah elf. Galfrid lalu bertanya bagaimana wajah setampan itu bisa disembunyikan begitu lama karena sulit untuk tidak menarik perhatian di area itu. Eugene berpikir Galfrid ini benar-benar bodoh dan menjawab dia tidak pernah sengaja mencoba bersembunyi. Para wanita dan Galfrid terpesona oleh kecantikannya. Dia hanya memberi mereka jawaban yang ingin didengar dan memutuskan jika ada yang bertanya lagi. Dia akan memakai alasan salah satu leluhurnya adalah elf. Monokristal yang ditemukan Eugene bukanlah kekuatan biasa. Saat itu juga satu tanda lagi menghilang dari tubuhnya. Kenangan yang belum pernah dia lihat muncul di benaknya. Dia mendapati dirinya di tempat asing. Dia melihat apa yang terjadi. Sebuah tangan lembut memegang tangannya. Sebuah lonceng berbunyi di tempat itu, dan semua orang menatapnya. Dia berpikir siapakah wanita dalam ingatannya itu dan apakah itu benar-benar ingatannya. Tapi dia kembali ke dunia nyata saat mendengar seseorang meneriakkan namanya. Itu adalah Robin yang menangis minta tolong. Galfrid mengingatkan Robin bahwa dia hanya menjadi beban bagi Eugene. Robin menjawab itu karena Eugene bukan manusia. Manusia normal pasti sudah lari dari sana. Jawaban Robin salah dan Eugene dengan senang hati melihat Robin dipukuli. Satu-satunya hal yang benar-benar Eugene ingat hanyalah namanya, tapi karena beberapa insiden, hal yang sama terjadi berulang kali. Sepertinya seiring tanda itu memudar dia akan mengingat banyak hal lama tentang dirinya. Bukan hal palsu seperti dia seorang ksatria atau berdarah elf. Tapi siapa dirinya yang sebenarnya? Kemudian mereka semua berkumpul di ruangan Lord dan Lord Tywin berkata dia sudah mendengar kesuksesan penaklukan Dungyeon. Galfrid memperkenalkan dirinya sebagai putra ketiga. Eugene dengan cerdik menirunya dan memperkenalkan diri sebagai putra tertua Eugene. Sang Lord memujinya dan memberikan Eugene sebuah hadiah. Itu adalah sertifikat yang memberinya hak untuk jaminan identitas klan diserahkan. Eugene menerimanya tapi Sang Lord kembali terbatuk hebat. Kamara tampak cemas. Sang Lord berkata urusan kakaknya menjadi beban yang membuatnya sulit mati. Kamara meyakinkan ayahnya dia akan menjaga semua peninggalan yang telah dibangun susah payah. Namun Sang Lord mengingatkan tanah hanyalah debu. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Seorang Lord harus melindungi rakyatnya bukan tanahnya. Itulah kata-kata terakhir sebelum nafasnya berhenti. Eugene melihat banyak orang berduka atas kematiannya. Namun dia juga menyadari sesuatu. Tidak semua orang bersedih. Tatapan tajamnya tertuju langsung pada Vetral yang berdiri angkuh. Setelah pemakaman Galfridik meminta maaf pada Kamara karena harus pergi lebih awal. Kamara mengerti. Gal lalu bertanya apakah Eugene yakin akan tetap di sini. Eugene menjawab tegas dia ingin kembali ke dungeon. Sayang jika ditinggalkan sekarang, Galfrid tampak kecewa mendengarnya. Count Evergrow padahal sangat ingin bertemu Eugene.
Dia mengulurkan tangan sebuah kehormatan bisa bertarung bersama ksatria sehebat Eugene. Eugene sempat ragu namun akhirnya menjabat tangannya. Setelah Galfrid pergi dia memanggil Partak. Perintah untuk bersiap-siap. Partak bingung mengapa mereka harus pergi secepat ini. Eugene berkata dia akan tinggal. Partak mengingatkan ksatria seharusnya menunggangi kuda. Perusahaan dagang akan menyiapkan kuda agar Eugene bisa membawa lebih banyak hasil monster. Barneveld mengerti dan berkata dia akan selalu menjadi pelayan setia Eugene. Eugene berkata pada Veld bahwa untuk sementara dia tak butuh bantuan apapun. Sebelum Veld sadar dia sudah berada di pelabuhan mengangkat kotak-kotak berat. Semua orang berkumpul. Dengan bangga Robin memamerkan semua jarahan dungeon yang dibawa Eugene. Mereka langsung mengenali Eugene ksatria yang menghancurkan kepala troll dengan tangan kosong. Orang-orang menatap penuh semangat sementara di belakang anak buahnya sibuk menghitung hasil kerja keras mereka. Di tempat lain Bill Moray dari Pylon Trading Company sedang mencoba membujuk Eugene. Dia ingin perusahaannya bertanggung jawab untuk menjual semua hasil jarahan itu. Eugene ragu meskipun Partak mengenali perusahaan itu sebagai perusahaan yang bagus. Dia sadar sebagai orang biasa dia tak tahu menahu soal dunia perdagangan. Saat Bill Moray terus membujuk tiba-tiba pintu didobrak dengan kasar. Pria itu mendorong Bill Moray dan bertanya siapa Eugene. Partak berbisik situasi akan menjadi rumit. Pria itu sekretaris manajer Pylon, punya kuasa jauh di atas Bill Moray. Tujuannya jelas membeli semua hasil jarahan dengan harga yang sangat rendah. Partak menyarankan Eugene untuk berhati-hati. Eugene mulai terlihat tidak senang. Bill Moray memanggilnya Grail dan bilang kalau dia sedang bernegosiasi dengan Eugene. Grail menyuruhnya minggir. Dia takkan bisa bersaing dengan orang sepertinya. Grail berkata rumor tentang Eugene si penghancur kepala troll sudah menyebar kemana-mana. Tapi Grail yakin itu hanya bualan ksatria baru untuk menaikkan harga. Dia maju menyatakan Pen Trading ingin menandatangani kontrak langsung dengan Eugene. Di mata Grail, Eugene hanyalah orang bodoh yang mengandalkan kekuatan untuk menawar harga. Tiba-tiba Grail merasakan tekanan mental luar biasa saat Eugene menatapnya. Seketika dia gemetar ketakutan. Nada bicaranya langsung berubah. Dia memperkenalkan diri dengan sangat hormat. Eugene bertanya dingin kesempatan apa yang dia bicarakan sebelumnya. Grail tergagap ini kesempatan menjual dengan harga terbaik langsung ditangani wakil manajer. Eugene tak bergeming. Tatapannya semakin menusuk membuat Grail nyaris pingsan. Tak punya pilihan lain Grail kabur dari sana sambil berteriak ketakutan. Dia berjanji akan kembali lagi. Bill Moray menangis terharu. Bill Moray bersumpah akan membantunya tapi pertanyaannya apakah kekuatan saja cukup di dunia yang licik ini. Mulai sekarang juga. Perintah Eugene pada Bill Moore. Hari pertamanya bekerja dimulai, tapi di tempat lain. Grail membawa kabar penolakan Eugene. Manajernya murka, harga dirinya terusik. Dia hanya pria biasa sangkalnya. Wakil manajer mengejek ksatria memang selalu arogan. Dia bersumpah akan menjerat Eugene. Menggunakan kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Baginya ini akan mudah. Menghancurkan ksatria miskin tanpa kuda. Dia pun memerintahkan Grail. Kirimkan hadiah. Hadiah begitu mewah hingga harga diri pun takkan sanggup menolaknya. Sementara itu, Veld bertanya pada Eugene apakah misinya hanya menjual hasil buruan di kota. Eugene mengiyakan. Veld ragu apa karena keahliannya masih terlalu lemah untuk ikut bertarung. Dia berjanji akan berlatih pedang lebih giat. Namun Eugene hanya bertanya satu hal. Apa tugas seorang pengikut Veld menjawab melayani ksatrianya? Di medan perang dan juga di luar. Eugene tersenyum. Maka layanilah aku, perintahnya pada Veld sudah jelas. Jual semua hasil jarahan, kumpulkan uangnya, itulah misi pertamanya sebagai pengikut. Eugene meninggalkannya. Menyuruh Veld belajar bisnis dari Bill Moore selagi menunggu, Veld sempat kecewa. Namun dia teringat Eugene lah yang telah menyelamatkan hidupnya. Tak ada gunanya mengeluh. Semangatnya kembali menyala saat Eugene berjanji akan mengajarinya ilmu pedang setelah uang terkumpul. Suatu hari Veld akan menjadi pengikut sejati di sisinya. Dengan tekad baru Veld menerima tugasnya. Esok harinya di jalan, Eugene sadar uang mereka terkuras habis. Bahkan hanya untuk membeli kebutuhan pokok, Miriam pun meratap, melihat kantung kosong mereka. Dompet kosong membuat hatiku hampa keluhnya. Di tengah drama itu, mata Eugene terpaku pada sebuah zirah berkilau. Partak berbisik itu adalah plate armor. Sebuah legenda bagi para ksatria. Saat Eugene bertanya harganya, Partak menjelaskan itu tak ternilai. Benda pusaka yang diwariskan turun-temurun. Saat Eugene terhipnotis olehnya, Robin datang berteriak. Dia berlari terengah-engah. Membawa kabar bencana gerombolan monster raksasa muncul di luar kota. Para Romer menyerbu dari hutan timur. Membanjiri kota sementara para prajurit kewalahan. Patek menyuruh mereka bersiap bertarung. Eugene bertanya untuk apa Robin menjelaskan ini bukan dungeon biasa. Berbeda dari dungeon yang butuh izin, perburuan Romer ini gratis dan terbuka untuk semua. Dan di kota sebesar Marin hasil buruan bisa dijual mahal tanpa pajak sepeser pun. Robin berteriak, ini ladang emas. Tanpa pikir panjang Eugene berkata, kita berangkat. Tiba-tiba langkah mereka dihadang. Grail muncul dengan napas tersengal membawa seekor kuda gagah. Dengan angkuh Grail berkata ini hadiah dari wakil manajer. Seekor kuda istimewa, bulunya hitam legam bak sutra. Ototnya kekar,
Kuda ras Thoroughbred salah satu yang terhebat. Hadiah, tanya Eugene tajam. Tatapannya yang dingin membuat Grail gemetar dan mengiyakan. Dia meyakinkan ini murni hadiah. Eugene menghampiri kuda itu yang menyambutnya dengan ramah. Seperti ksatria sejati dia melompat ke atasnya. Sampaikan terima kasihku, pesannya pada Grail. Lalu dia memacu kudanya menuju ladang emas. Robin berseru pada Partik, Eugene sudah pergi. Apa yang kita lakukan? Partik berteriak kejar dia. Mereka meninggalkan Grail yang termangu kebingungan. Beberapa saat kemudian di kedalaman hutan marin. Goblin berpesta pora di atas mayat saat mendengar derap langkah kuda. Dalam sekejap kepala mereka berterbangan. Miriam melihat gerombolan romer yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentang di kejauhan. Para ksatria marin, pasti sudah gugur, pikirnya. Eugene menyeringai. Baguslah, katanya. Aku tak suka berbagi. Dia pun tiba di pusat pertempuran. Para prajurit bertarung putus asa melawan romer. Ork malam telah mengepung mereka. Seorang ksatria berteriak. Dengan angku kalian takkan lewatiku, tapi saat seekor ork menerjang kudanya. Justru ketakutan melemparnya ke tanah dan lari. Sang ksatria jatuh, harga dirinya hancur. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Madrika. Tapi keberaniannya lenyap saat ork menghantam tanah di depannya. Monster itu siap menerkamnya. Menatap mangsanya yang tak berdaya. Dalam detik terakhirnya Madrika hanya bisa berteriak. Jerit ketakutan jaluk tulung. Nanging Eugene teka pas wektun senjatane melesat langsung nyuek sirahe orkek. Tanpa mantheak sabetan pedang ngematini Madrikan ketuk orkan lan naila metaken yavana eng bektu sing pas. Kahet. Madrika takon jenenge. Eugene tanpa noleh ngangkat pedhange. Lan buang ork sing isi urip. Mati sanalika. Madrika sepisan maneh kaget. Nanging Eugene malah takon, apa jenengku penting saiki. Jarene yen Madrika mati jenenge ora ana gunane. Nalika para monster nyerang, Madrika cepet-cepet ngadek. Ngunus pedhange dheweke bengok, yen aku slamet saka neraka iki aku bakal takon jenengmu maneh. Sawis kabeh monster kalah, Madrika krita yen atusan goblin kaya semut wis nyerang. Wis mlebu kota. Nanging dheweke tetep perang. Ing wektu sing paling enjel anak satria teka sing bisa ngalahake goblin. Tanpa ragu-ragu. Perang kanthi kabeh kekuatane kanggo nlinhungi marin. Wong-wong sing krungu kritane dadi penasaran. Lan takon sapa ksatria iku. Madrika ngumumake heweke yaiku John Eugene jeneng iku langsung gawe rame. Dheweke kelingan Eugene minangka ksatria sing ngrampungake guwa ing wilayah Tywin. Kabeh wong nyebut jeneng Eugene. Padha surak-surak nganggep dheweke pahlawan lan ngalem dheweke. Lois Pelin wali kota marin lan perusahaan dagang palan. Delengen rasa senenge wong-wong. Dheweke ngomong marang putune Procilia, wakil manajer perusahaan. Saya misuwur Eugene, saya Angel dikenhaleni. Dheweke takon marang Procilia. Apa bener nang lilani Eugene kaya ngene? Procilia kanthi yakin yamin kabeh wis dikendhaleni. Dheweke pengin jeneng Eugene misuwur. Amarga saya dur tibahe bakal saya lara. Banjur Louis takon maneh. Apa kowe ngerti babagan bocah sing lunga karo Eugene? Louis takon apa sing dimaksud Veld. Sing adol produk menyang perusahaane. Procilia mangsulia lan saka penyelidikane heweke ngerti. Yen Veld iku anggota kulawarga Tywin. Kayane Eugene nyoba golek duit kanthi bantuan. Lan Veld digunakake kanggo iku. Yen bisa ngontrol loro-lorone iki bisa dadi kunci kanggo dadi tuan Tywin. Bisa bantu gawe hubungan. Lois kaget karo rencana Procilia lan ngerti niat aslain. Tuku kasetiane ksatria sing glati putrane kulawarga kraton. Dheweke mutusake ngirim hadiah marang Eugene. Dheweke bakal ndehelikake niat aslain lan ngomong yen minangka wali kota tugase menehi hadiah marang pahlawan. Lewis janji bakal ngangkat Procilia. Dheweke njaluk Procilia nampalan dheweke nampa kanthi bangga. Dheweke matur nuwun. Bengi iku ing omahe Procilia dheweke ngombe teh kanthi ayem lan mikir kabeh rencanane. Dheweke mikir wong sing ngelak bakal nggoleki banyu. Minangka pengusaha tugase, mung siji. Gawe sumur sadurunge wong rasa ngelak. Ngenteni nganti Eugene tanpa ragu-ragu. Ngombe. Sing ora dingerteni Eugene ngombe getih dudu banyu. Dumadakan lawang kamar tamu mbukak. Dheweke nyambut tamune kanthi mesem. Pahlawan marin jarane ngarep-arep bisa nyenengake Eugene. Nanging, Eugene ngomong tanpa ekspresi. Aku teka kanggo matur nuwun. Dheweke takon apa dheweke saka perusahaan dagang pilot. Pamilike sing dijawab ya. Procilia jaluk dheweke lungguh. Nalikan deleng heweke Procilia nyatet yen dheweke ora mung ganteng. Nanging uga medeni. Ksatria sing bisa menggal troll nganggo tangan kosong. Beda karo ksatria liyane. Sing tau ditemoni. Procilia deleng wajah sing dienggolan ngalem hadiah saka Lois ngomongin iku sing paling apik ing marin. Digawe, saka wesi sing paling atos lan balung ogre. Iki menehi kekuatan gedhe. Nganti nagawae bakal kang lan nyokot. Dheweke takon kepiye rasane Eugene mangsuli. Dheweke bakal ngerti kekuatane ing guwa sabanjure. Dheweke matur nuwun kanggo kabeh hadiah, dheweke ngakoni. Dheweke uga wis ngurus rakyate. Nanging dheweke ora ngarep-arep hadiah sing akeh banget. Procilia arep membuka rencana aslin. Nanging sadurunge rampung, ngomong Eugene ngadek. Aku isi duwe akeh gawean aku lunga saiki. Kaget Procilia takon apa dheweke wis arep lunga Eugene noleh. Lan ngomong dheweke bakal mampir maneh ing marin yen guwa Tywin wis rampung. Dheweke mung ngandhani,
Kanggo nggodha dheweke ngomong kontrake mung kanggo adol, barang saka, guo lan iki sing pungkasan. Bakal dadi pertemuan. Saiki dheweke pengin fokus ngumpulake kristal mana, Procilia kaget lan bengok. Njaluk dheweke manhek. Apa bener ora ana sing perlu diomongake maneh nanging Eugene noleh lan takon. Pancen apa sing arep kok omongake dheweke nuduh Procilia etok-etok lugu lan ngomong ana watese tumindak kaya ngono. Dheweke ngelingake yen dheweke wis menehi wajah paling apik jaran sing larang lan hotel paling apik kanggo nginep. Makanan lezat itu ternyata punya harga selangit. Procilia menagih bayaran yang bahkan tak bisa ia tutupi. Apa Eugene akan diam saja seolah tak peduli dengan semua ini? Procilia mulai meragukannya. Menjadi ksatria seharusnya membuatnya sadar tak ada yang gratis di dunia ini. Begitu pikir wanita itu, ancamannya jelas jika Eugene menolak bayar warga Marin akan tahu kalau dia hanyalah ksatria sombong. Mereka tak akan lagi menghormatinya. Hal ini jelas memancing amarah Eugene. Eugene terdiam sejenak. Lalu senyum sinis terukir ia bilang semua itu sia-sia. Ia mengingatkannya. Pada pertemuan pertama mereka semua hadiah itu disebut gratis. Pemberian sukarela, tapi kini ia ditagih. Dengan tatapan tajam ia bertanya apa saudagar sepertinya berani mengancam seorang ksatria. Orang-orang Procilia gemetar ketakutan sementara anak buah Eugene justru tersenyum puas. Eugene mendekat mengatakan wanita itu salah paham. Dia sudah punya kontrak dengan perusahaan dagang pen. Jadi ia tak peduli apa kata orang Marin. Semua barang itu akan tetap ia beli dengan tenang. Semakin dekat ia berbisik semua hal memang punya harga. Jika Procilia terus bicara dia akan segera tahu. Apa artinya membayar sebuah harga? Dari luar kelakuannya terlihat seperti menipu rakyatnya sendiri. Dengan berlaku buruk pada ksatria yang telah menyelamatkan kota mereka. Eugene memperingatkannya, jika ini terus berlanjut takkan ada lagi ksatria yang mau datang menyelamatkan kota ini di masa depan. Setelah Eugene pergi Robin dan Partak mengikutinya. Namun Partak menoleh pada Procilia. Dia bilang ini sangat disayangkan. Jika saja sikapnya lebih baik hubungan mereka bisa jadi sangat menguntungkan. Dikuasai takut dan malu Procilia berteriak memanggil Eugene. Ia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf. Dia mengakui kesalahannya. Karena terlalu serakah ia salah menilai Eugene dan ingin memulai kembali. Dia berjanji akan mengurus kontrak dengan Bill Murray, bahkan menawarkan sesuatu yang lebih. Procilia berjanji takkan ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dia sudah sering bertemu ksatria yang mudah terjerat kemewahan. Kebanyakan ksatria yang gila hormat dan uang memang bodoh. Tapi ia sadar Eugene berbeda. Bermain-main dengannya bisa jadi sangat berbahaya. Ia menyesali perbuatannya dan kini ia sadar kenapa perasaannya tak enak. Untungnya Eugene mau duduk dan mendengarkannya. Tapi dengan satu syarat kali ini tidak boleh ada kesalahan. Procilia merasa lega dan berterima kasih atas kebaikannya. Beberapa saat kemudian Eugene dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Miriam memandangi baju barunya berkata dialah yang terkeren di dunia sementara Eugene tak terlalu peduli. Patek memujinya karena berhasil mendapatkan kontrak bagus. Perusahaan dagang Palene sangatlah besar. Kekuatan mereka tak bisa diremehkan. Partik menambahkan di seluruh kerajaan Palene ada 100 cabang. Kantor pusat mereka ada di Marin dan mereka berbisnis dengan para bangsawan tingkat tinggi. Seperti keluarga Thorfinn. Partik menjelaskan bahwa Palene sangat teliti dalam menjelajahi Dunion. Dengan level mereka kontrak ini bahkan lebih menguntungkan daripada sekadar koneksi bangsawan. Partik sekali lagi memuji kemampuan negosiasi Eugene. Namun Eugene mengaku ia hanya terbawa amarah. Tiba-tiba terdengar suara mengejek. Apa hanya dengan memakai armor mahal seseorang bisa jadi ksatria? Pria botak itu menyindir Eugene bilang kalau dia hanya modal tampang, dan tak bisa mengayun pedang. Miriam marah tapi Eugene mengabaikannya. Kamara lalu menghampirinya dan Eugene turun dari kuda. Dia bertanya apa bisa memanggilnya Tuan Tywin. Kamara mempersilakannya dan berkata Eugene sudah banyak berubah. Eugene menanyakan situasi dan Kamara bilang orang-orang lama sudah diganti dengan yang baru. Tapi ada yang aneh. Eugene bertanya apa maksudnya. Kamara menjelaskan tentang pasukan serigala hitam. Pasukan itu dibantai karena tak berguna. Entah kenapa prajurit baru yang dibawa Fathal kali ini memberikan perasaan yang sama. Kamara lalu memberitahu bahwa Eugene akan jadi komandan tim penjelajah Dungeon. Pria botak itu marah bertanya apakah dia bisa jadi komandan jika Eugene mati di dalam dunia nanti. Ucapannya membuat kelompoknya tertawa, dan Kamara kesal. Pria itu berkelit bukan itu maksudnya. Tapi Dungeon bukanlah tempat piknik. Nyawa manusia di sana semurah semut jadi mereka harus siap. Sambil tersenyum ia menatap Eugene. Mengatakan akan terus mengawasinya. Eugene dengan tenang menjawab. Rencana licik. Jika dia tewas si botak bisa jadi komandan. Dia pun umumkan mereka masuk ke dungeon. Mereka akan maju bersama. Miriam marah, namun Eugene meyakinkannya. Dia sudah tahu ini jebakan. Agar para prajurit membunuhnya di dalam sana. Eugene dan pasukannya masuk lebih dulu, diikuti oleh para prajurit baru itu. Eugene merasa dungeon kali ini akan menyenangkan. Sesaat kemudian pembantaian dimulai. Dia bertarung tanpa celah. Si botak sadar rumor tentang kekuatan Eugene bukan bualan. Eugene seorang diri menghadapi ratusan monster, sementara prajurit lain hanya menonton. Eugene laksana benteng kokoh di hadapan mereka. Sebuah perisai pelindung raksasa. Si botak menunggu satu kesempatan. Satu celah untuk pedang beracunnya.
Eugene mengumumkan area di depan lebih berbahaya. Isinya hanya monster kelas menengah, dia hanya ingin yang siap mati yang maju, tatapannya tertuju pada si botak dan pengikutnya. Bertarunglah hingga napas terakhir. Si botak maju yakin inilah peluang emasnya, ini kesempatan mereka. Robin pun ikut namun Patek menahannya menyuruh Eugene menunggu. Robin bingung Patek menduga Eugene punya siasat. Ada rencana lain di benaknya. Eugene teringat saat bersama Galfrid dulu. Tanpa wanita itu semua terasa membosankan. Dia berpikir walau bersama Galfrid dia hanya melihatnya sekilas. Dia pemimpin hebat, yang tahu kapan harus maju kapan mengambil risiko paling berbahaya. Pemimpin sejati. Dungeon ini pasti bisa ditaklukkan dengan aman, bahkan dengan prajurit tak dikenal sekalipun. Apa yang akan Galfrid lakukan di situasi ini dia menoleh ke belakang. Si botak dan anak buahnya siap dengan senjata. Eugene tersenyum drama kalian berakhir. Keinginan kalian untuk mati akan kukabulkan. Tiba-tiba air berputar di sekitar Eugene, lalu Merion tertawa dan air memadamkan semua obor. Kegelapan total menyelimuti mereka, tak ada yang percaya Eugene bisa sihir. Si botak panik mencoba menenangkan pasukannya. Nyalakan lagi obor kalian perintahnya. Tak sadar mata merah mematikan mengawasi mereka. Dalam gelap gulita hanya jeritan pilu terdengar. Satu persatu mereka dibantai, tak ada yang bisa mereka lakukan, nyawa mereka melayang sia-sia dalam kegelapan. Si botak berhasil memercikan api dari dua batu. Dia mengumpat berusaha menyalakan api. Dia sadar jeritan telah berhenti total. Hening mencekam membuatnya berkeringat dingin. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Butuh. Pencerahan suara Eugene menggema. Eugene mengambil batu api dari tangannya. Membantunya menyalakan api unggun. Katanya mata manusia kesulitan melihat di kegelapan. Api pun akhirnya berkobar. Apa sekarang kau bisa melihat lebih baik tanyanya? Siapa pemburu dan siapa yang diburu? Di depannya tergeletak monster raksasa. Dan mayat seluruh kelompoknya, dia menyebut Eugene monster mengerikan. Eugene membuka mulut menancapkan taringnya. Kembali ke kastil Kamara berlari menemui Eugene. Menemukannya di ruang pertemuan, Eugene bertanya apakah rumor itu benar. Fatal juga bingung dengan semua gosip ini. Dengarkan saja dari pelakunya langsung. Lalu dia melempar si botak ke hadapan mereka. Pria itu mengaku dia diperintah Tufin untuk membunuh Eugene. Tapi Fatal menyangkalnya. Dia terus mengoceh tak berguna pikirannya sudah kacau. Kamara murka tak tahu harus berbuat apa. Fatal menyuruh Kamara sadar. Dia bertanya apa Kamara percaya pada orang gila. Fatal mendekati si botak memintanya jujur. Menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi si botak di bawah kendali Eugene berlari ke jendela. Berteriak sampah sepertinya harus mati. Dia melompat keluar dari jendela. Kamara berteriak panik mengejarnya. Pria itu tewas di ujung pedang patung. Warthol dengan bangga berkata pada Kamara. Lihat kan dia memang sudah gila. Tapi pertanyaannya apakah ini semua hanya kebohongan, atau awal dari kebenaran yang mengerikan. Tapi Kamara justru berkata hal yang aneh adalah saat seseorang mati ia malah bahagia. Vithal pun murka mendengarnya. Vithal membentak Eugene menuduhnya tak punya harga diri sebagai ksatria. Dia menuduh Eugene memaksanya berbohong. Dengan tenang Eugene bertanya pada Vithal. Apakah kau benar-benar seorang ksatria kau menodai kehormatan kami? Vithal dengan yakin menjawab iya. Seketika Eugene menghunus pedangnya sebuah tantangan duel demi kehormatan ksatria. Melihat wajah Eugene yang angkuh Vithal yang tersulut amarah menerima tantangan itu tanpa pikir panjang. Saat itu tersebar rumor bahwa Vithal telah memberi perintah untuk membunuh seseorang. Masalah datang silih berganti. Kini Eugene dan Vithal berdiri berhadapan dengan Kamara sebagai saksi mereka. Kamara menyatakan kebenaran hanya bisa terungkap lewat pertarungan. Siapapun yang menang perkataannya akan menjadi kebenaran. Dengan itu duel pun dimulai, Vithal menyerang lebih dulu. Ia berlari ke arah Eugene. Tapi Eugene dengan mudah menahan serangannya. Vithal kembali menyerang. Lagi-lagi Eugene memblokirnya. Melihat skill Vithal yang payah Eugene teringat masa lalunya, tak percaya orang yang membunuhnya dulu ternyata selemah ini. Eugene pun balas menyerang. Vithal berhasil menahan serangan itu tapi tak bisa bertahan lama. Akhirnya pedangnya terlepas. Ia jatuh ke tanah, bukannya menghabisi Eugene menyuruhnya mengambil pedangnya lagi, Vithal menurutinya. Kamara hanya menonton. Ia tahu ilmu pedang Vithal tidak seburuk itu. Semua orang pun bisa melihat. Eugene jauh lebih kuat. Eugene mengangkat pedangnya dan menebas tangan Vithal hingga putus. Sebelum ia berbuat lebih jauh. Kamara berteriak ini sudah cukup Eugene menjawab duel ini belum berakhir. Kamara tak akan diam saja melihat adiknya mati. Vithal sudah tak bisa lagi bertarung. Dia tak bisa membuktikan apapun yang berarti Eugene telah menang. Tapi Vithal berteriak dengan angkuh. Ia masih bisa bertarung dan akan membunuh Eugene. Kamara memerintahnya untuk berhenti pertandingan sudah usai. Sebagai ksatria dia harus mengakui kesalahannya. Tapi Vithal tak terima. Dia mendorong Kamara dan menyerang Eugene berteriak jika bukan karena Eugene. Dia tak akan menanggung penghinaan ini. Eugene mengangkat pedangnya, sebelum Vithal sadar, ia tak bisa lagi bergerak. Armornya hancur dan ia menatap kakaknya dengan ngeri. Seharusnya ia mengambil kesempatan terakhir dari kakaknya. Kepala Vithal tergeletak di tanah terpisah dari raganya. Eugene pergi dalam diam meninggalkan Kamara yang menangisi adiknya yang bodoh.
Keesokan harinya di kota Marin, Eugene memasuki sebuah gedung. Marion bertanya apa dia tidak merasa bersalah. Marion menjelaskan pria botak itu adalah orang pertama yang ia jadikan vampir. Tapi Eugene memaksanya berbalik, lalu menghabisinya. Eugene menjawab, tak ada yang salah karena pria botak itu lemah. Pria itu bahkan tak layak jadi peliharaan. Jika dibiarkan hidup orang lain akan tahu bahwa dia telah menjadi vampir. Lalu ia bertanya pada Marion, apa kau pikir aku akan membiarkannya hidup? Marion berkata dia sungguh tak punya hati. Ia mengingatkan bahwa seorang vampir butuh banyak pelayan. Pelayan adalah simbol kekuatan. Tapi Eugene berkata dia tidak butuh mereka. Saat menuju pintu, ia berpikir memelihara yang lemah hanya akan membawa masalah. Saat membuka pintu dia mendengar nama Galfrediak disebut. Bill Murray memberitahu Prochylia. Sudah 2 minggu sejak Galfredi memasuki labirin. Keduanya terkejut melihat Eugene. Bill Murray berlari menyambutnya tapi Eugene mengabaikannya. Dan langsung bertanya pada Prochylia apa yang terjadi pada Galfrediak. Beberapa saat kemudian Eugene memacu kudanya, dia melesat dengan kecepatan penuh. Prochylia bilang 2 minggu lalu Galfrediak pergi ke wilayah Count Evergrove. Ia pergi sendirian untuk membasmi monster di sebuah labirin dan sejak itu ia menghilang. Tak ada jejak yang ditemukan di area monster tingkat menengah. Fredrik tak mungkin kembali dari zona monster tingkat tinggi. Mendengar ini Eugene bergegas untuk menyelamatkan temannya. Beberapa hari kemudian ia tiba di Kastil Evergrove. Sang Tuan menyambutnya dengan hangat. Sang Tuan bilang Eugene jauh lebih muda dari yang dirumorkan. Eugene pun membungkuk hormat. Jevin putra sulung Evergrove bilang situasinya sangat gawat. Di ruangannya Savin menjelaskan Galfredi dikuasai ambisinya. Dia nekat meski sudah diperingatkan. Savin memberinya kesempatan tapi Galfredi kembali dengan masalah. Tak pernah terbayang Galfredi nekat masuk ke level tinggi labirin sendirian. Eugene memastikan apakah Galfredi pergi tanpa izin. Savin mengiyakan. Galfredi masuk ke area yang tak tersentuh selama 100 tahun. Tempat itu adalah sarang dari Master of the Maze. Ksatria Lugates menjelaskan dialah sang penguasa mutlak labirin. Lugates tersenyum sinis. Galfredi buta karena serakah dan menciptakan masalah besar. Jevin memperkenalkan Lugates orang yang bersama Galfredi saat insiden itu. Eugene menyapanya mengingatkan kalau dialah sang juara turnamen Evergrove. Artinya dia pernah mengalahkan Galfredi. Eugene bertanya apa itu penting sekarang. Jevin memohon maaf. Dia tahu Galfredi sangat berharga baginya. Apalagi setelah mendengar hubungan baik antara Eugene dan Galfredi. Jevin meyakinkan akan membantunya sebagai teman baik Galfred. Selama 100 tahun setiap tim penjelajah level atas selalu lenyap. Jika seseorang hilang lebih dari sebulan mereka dianggap tewas. Galfredi sudah hilang. Jika tak ketemu dalam seminggu semua harapan sirna. Eugene langsung berdiri untuk mencarinya tapi Savin menghentikannya. Labirin bukan tempat sembarangan. Sebuah tim akan dibentuk 3 hari lagi. Sampai saat itu Eugene diminta untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Mereka juga sudah menyewa penyihir untuk membantu dalam pencarian nanti. Di jalan Marion marah pada sikap Lugates yang meremehkan. Eugene yakin Galfredi kuat. Dia tak mungkin lenyap begitu saja. Eugene teringat sesuatu. Galfredi berjanji akan memberinya seluruh kredit penemuan dungeon. Agar dia bisa mendapat posisi dari Count Evergrove. Eugene yakin Count sudah berniat memberinya posisi tersebut. Tapi sekarang semua terasa seperti ujian lain untuknya. Eugene curiga. Galfredi bukan orang bodoh yang dikuasai keserakahan. Jika dia masuk pasti dengan tim terbaik dan penuh perhitungan. Tiba-tiba teriakan panik terdengar. Seseorang berteriak sang Mesias akan datang. Seorang pria tua meramal saat bayangan merah menutupi bulan bencana akan tiba. Peringatannya sudah dimulai kata pria tua itu di hadapan kerumunan. Gempa di dekat labirin membuat banyak hewan liar mati. Dan beberapa hari lalu seorang satria hebat lenyap di dalam labirin. Pria itu menyuruh warga menabur darah kambing di gerbang labirin. Katanya hanya itu cara agar Mesias turun menyelamatkan mereka. Warga kota menjadi sangat ketakutan mendengar ramalan itu. Marion merasa kota ini aneh. Seorang anak berteriak pada Eugene. Eugene membaca berita soal hewan mati karena gempa. Menunggu 3 hari terasa terlalu lama. Dia harus mencari Galfredi sekarang juga. Marion setuju. Tapi tanpa sadar seorang gadis menguping pembicaraan mereka. Saat mereka lewat gadis itu berbisik mengejutkan ada vampir berkeliaran. Eugene langsung berbalik menyergapnya di sudut jalan yang sepi. Dia mencengkeram gadis itu, bagaimana kau bisa tahu secepat ini? Wanita itu memintanya melepaskan agar bisa bicara. Namun cengkeramannya tak goyah. Akhirnya terungkap dia adalah Blood Shadow Marion. Nama itu tak asing. Seketika dia teringat mereka bergegas menghentikan Eugene yang nyaris membunuhnya. Dan menjelaskan kalau dia berasal dari perguruan Blood Shadow. Sebuah sekolah yang telah melayani vampir selama beberapa generasi. Tapi Eugene sedikit terlambat. Wanita itu jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian penyihir itu sadar dengan amarah membara. Kenapa kau menyerangku tanpa tahu apa-apa? Dia berteriak harusnya kau biarkan aku bicara dulu. Eugene pun meminta maaf. Tapi Marion sudah terlanjur menganggapnya penjahat. Dia terus memarahinya. Setelah tenang dia memperkenalkan diri sebagai Sirius. Bukan Romani dari Blood Shadow, dia menjelaskan. Karena belajar di sekolah itu dia bisa langsung mengenali vampir. Dia juga bilang Savin yang menyuruhnya mencari Eugene.
Dan dia dengar Eugene berteman baik dengan Galfredi. Mendengar itu, Eugene bersumpah akan menjahit mulut Galfredi. Dia akan memukulnya saat bertemu nanti. Lalu Sirius mengungkap dia juga sedang mencari Galfredi yang hilang. Dia ada di kelompoknya. Eugene terkejut. Saat ditanya lebih jauh, dia bercerita kalau saat itu dia diserang monster. Dia sedang mencari produk sampingan. Dia mendaftar di tim penjelajah labirin buatan Evergrow. Labirin Evergrow memang sangat sulit. Dulu labirin itu terkenal. Tapi karena sudah 100 tahun semua level kecuali, yang tertinggi sudah dibersihkan. Kelompok mereka maju dengan lancar. Saat masuk lebih dalam tiba-tiba gempa dahsyat mengguncang seluruh labirin. Dan tanah di bawah kakinya runtuh. Saat dia hampir terjatuh seseorang menangkapnya. Galfredi yang berjaga di belakang. Menyelamatkannya dan malah terjatuh ke dalam jurang. Dia selamat berkat Galfredi. Tapi semua orang percaya, gempa itu terjadi karena Galfredi membuka pintu ke level yang lebih tinggi. Dia meyakinkan Eugene, dia selamat karena Galfredi dan dialah yang harus memberitahu kebenarannya. Karena itulah dia datang mencarinya. Dia juga berkata, dia tak menyangka Eugene adalah seorang vampir. Eugene pun merasakan hal yang sama. Dia sadar bahwa cerita Jevin sepenuhnya bohong. Dia bertanya-tanya apakah Safin sengaja berbohong atau ada orang lain yang menyebar rumor. Sirius lalu menceritakan hal lain. Saat dia melihat ke jurang tempat Galfredi jatuh, dia melihat sesuatu di tanah. Dia melihat sebuah simbol mata raksasa terbentuk. Eugene bertanya apakah itu benar dan dia mengiyakan dengan yakin. Lalu Eugene teringat kertas yang diberikan seorang anak dan terkejut. Gambar di kertas itu sama persis dengan simbol yang dijelaskan Sirius. Sementara itu di bawah tanah labirin para pemuja sedang beribadah. Pemimpin mereka berdiri di depan memberi perintah. Dia menyuruh mereka menyambut dengan sepenuh hati. Seseorang yang akan membawa mereka pada kebebasan karena dia akan segera bangkit. 3 hari kemudian, Eugene, Nasala, yang Asribidia, berdiri di depan labirin bersama teman-temannya. Sementara Lugates dan para prajuritnya berdiri bersama. Lugates bertanya, apakah dia senang akan bertemu temannya lagi? Dan berharap mereka tidak perlu membawa pulang mayat. Eugene menjawab Galfredi tidak akan mati semudah itu. Yang membuat Lugates terkejut lalu tertawa terbahak-bahak. Eugene menatap Lugates tajam. Sebenarnya dia ingin masuk ke labirin beberapa hari yang lalu, tapi dia yakin hilangnya Galfredi bukanlah kecelakaan. Jadi dia memutuskan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Lugates. Dia yakin, jika Galfredi bisa bertahan 3 minggu 3 hari lagi tak akan membunuhnya. Tiba-tiba beberapa orang berjubah mendekat dan memperkenalkan diri. Mereka anggota kuil Evergrow. Dia bertemu Eugene dan menjelaskan, dia sangat senang melihat Eugene mempertaruhkan nyawanya demi seorang teman. Dia lalu menawarkan bertarung bersama atas nama dewa. Tawaran bertarung itu sontak membuat Eugene terkejut dan Marion tertawa melihatnya. Manusia rendahan berani menantang vampir. Lugates merasa para ksatria suci tak seharusnya ikut campur. Jangankan tertarik melirik pun tidak. Lugates justru menawarkan Eugene untuk menjadi ksatria suci. Sontak Marion dan Sirius Noir tertawa mengejek. Tapi tatapan Eugene terkunci pada Lugates penuh selidik. Ia memerintahkan Partak untuk menurutinya sejenak. Sesaat kemudian, rombongan itu masuk ke labirin. Mereka berhenti sejenak. Energi Mirian yang luar biasa dahsyat membuat semua orang terkejut termasuk Eugene. Ini bukan tempat alami. Labirin ini sengaja dibuat agar setidaknya beberapa orang bisa bertahan hidup di sini. Meski begitu monster tetap hidup di dalamnya. Dia berpikir jika keadaan memburuk bersembunyi di tempat seperti ini. Tidaklah buruk. Tiba-tiba Lugates mendekat dan berkata tempat ini memang sempurna untuk bersembunyi. Dia memuji kemampuan Eugene. Berkat dia belum ada satu orang pun yang tewas. Tapi Eugene hanya bertanya di mana Galfredi. Seberapa jauh tempat dia menghilang. Lugates menyuruhnya jangan terburu-buru dan bertanya apa dia benar-benar percaya pada Galfredi. Dia juga berkata orang yang seharusnya paling Eugene percayai adalah dirinya. Padahal Eugene sudah hafal semua jebakan di labirin ini. Tapi Lugates percaya siapapun yang masuk, pasti akan mati. Sambil tertawa Lugates bilang anggap saja ini harapan terakhirmu, karena mereka semua akan kembali hidup-hidup. Sikap yang membuat Eugene marah. Tiba-tiba labirin mulai bergerak. Lugates memerintahkan semua untuk siaga. Dia menjelaskan peta labirin ini mungkin sedang berubah. Dia bilang pada Eugene mereka telah sampai di bagian di mana dindingnya terus berubah dan jalan pintas level tinggi bisa ditemukan. Sirius Naar berteriak mengira itu gempa bumi. Eugene menoleh pada Lugates dan bertanya di mana jalan pintasnya. Lugates menjawab tepat di tempat kau berdiri. Perlahan, dinding mulai bergeser dan menutup. Memisahkan Eugene dari Lugates, area di sekitar mereka berubah. Sirius bertanya dengan takut di mana dia. Tapi Eugene sadar ini bukan gempa biasa. Galfredi telah dijebak. Ini jebakan yang jelas diketahui Lugates. Eugene masih mencoba memahami rencana licik Lugates. Saat Sirius Naar memanggilnya. Melihat ke belakang dia terkejut melihat Galfredi. Dia terikat di sebuah salib dan bersimbah darah. Eugene berlari memeriksa napas temannya. Dia kaget melihat Galfredi masih hidup. Dia merasa lega. Jika segera diobati dia bisa diselamatkan. Tapi Mirian merasakan ada yang aneh.
Dia merasakan sesuatu di bawahnya. Tiba-tiba angin kencang berputar di sekitar mereka dan cahaya merah terang muncul. Dari dinding dua mata merah besar gigi tajam dan ekor panjang keluar. Itu adalah Minotaur, tubuhnya diselimuti api merah. Sirinuar tak percaya. Bagaimana mungkin ada Minotaur di sini? Tapi Ujin memerintahkannya untuk melindungi Galfredi. Lalu dia berlari ke arah monster itu, menggunakan kekuatannya dia melompat ke udara. Dia mengangkat pedangnya untuk menyerang, tapi sebelum dia menebas, Minotaur itu menembakkan cahaya menyilaukan dan angin kencang yang menerbangkannya dan Sirnawar yang melindungi Galfredi. Dia terlempar jauh. Minotaur itu mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke Galfredi. Ujin ketakutan melihatnya. Sebelum dia sadar monster itu menghantamkan senjatanya ke tanah. Saking kuatnya ruang di sekitar mereka, retak. Krema jatuh dari tanah yang retak dan Eugene berlari panik untuk menangkapnya. Sebuah lingkaran sihir terbentuk di bawah Eugene. Menghentikannya bergerak, dengan marah. Dia bertanya apa yang dilakukan Sirinuar. Dia menjelaskan monster itu adalah Minotaur. Monster tingkat tinggi yang juga sangat kuat. Dia bilang seorang vampir pun bisa mati melawannya. Ini membuat Eugene makin marah. Dia mengerahkan pedangnya memperingatkan Sirinuar agar tidak lancang. Tapi dia meminta maaf dan menjelaskan. Dia tak bisa diam saja melihat vampir mati. Dia memperingatkan jika Eugene maju tanpa berpikir kesempatan menangnya sangat kecil. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Galfred, dia harus tenang dan memahami situasinya. Setelah sedikit tenang Sirinuar berkata dia tak percaya ada Minotaur di dalam labirin. Bahkan Cyclops pun tak akan sekuat ini. Saat Eugene berpikir dinding di belakang mereka terbuka. Suara tawa mengejek kemampuan Sirena Faar. Terkejut dia juga bisa sihir tanah. Itu Lugates. Dia bilang Galfredi hampir tak selamat. Dan Sirinuar tak berguna selain mengarang cerita. Eugene langsung mencekik leher Lugates. Dialah yang mendorong Galfredi ke neraka ini. Lugates tertawa mengangkat tangannya dan menjelaskan. Dia membawa Galfredi karena Eugene terlihat sangat ingin bertemu temannya lagi. Dia berkata Eugene jauh lebih kasar dari rumor yang beredar. Tanpa kesulitan Lugates menepis tangan Eugene. Dan mencengkeramnya dengan seluruh kekuatan. Dengan marah, Eugene menepis sarung tangan Lugates dan melihat. Ada tanda aneh di punggung tangannya. Serene Noir mengenali tanda itu, dan bertanya pada Eugene. Apakah dugaannya benar? Kekuatan Lugates bukan miliknya sendiri. Sirinar menjelaskan tanda itu formula sihir untuk mengambil kekuatan orang lain. Awalnya dipakai untuk transfer kekuatan antar manusia, tapi saat orang mulai merampas kekuatan hewan, sihir ini dilarang total. Sehingga tak ada yang bisa menggunakannya lagi, tapi Lugates menertawakannya. Dia menyebutnya kebodohan. Katanya tidak memakai mantra ini hanya buang-buang waktu, itu alasan yang dibuat penguasa yang ingin mempertahankan kendali. Lalu orang berjubah mulai muncul di sekitar mereka. Lugates bilang mereka adalah orang-orang terpilih. Saat bencana melanda dunia merekalah yang akan dipilih Tuhan untuk hidup. Eugene dengan tenang menjawab dia sekarang mengerti. Lugates mengalahkan Galfredi dengan kekuatan orang lain, lalu dia berakting seolah itu kekuatannya sendiri. Saat itu Eugene berteriak marah akan menunjukkan kekuatan sejati. Dia akan mengembalikan Lugates ke tempatnya. Dia menyerang Lugates. Dan saat Lugates mencoba menahannya gelombang kekuatannya begitu dahsyat. Mampukah kekuatan murni seorang vampir biasa? Kekuatan macam apa ini Lugates mementalkan Eugene dan sadar dia juga menyembunyikan Shakti. Tangan Lugates menembus tubuh Eugene, dia tak akan mundur. Tiba-tiba pijakan mereka runtuh Eugene dan Sirinuar pun terjatuh. Jebakan telah aktif Lugates berteriak agar Eugene mati di dasar sana. Eugene memanggil Sirinuar yang sigap membuat lingkaran sihir untuk mereka. Sebelum dinding menutup dia melompat dan melempar pedangnya ke arah Lugates. Ujung bilahnya berhasil melukai wajah Lugates. Dia terkejut bukan main. Rumor kekuatan Eugene benar tapi ini jauh melampaui dugaannya. Dia sadar melawan langsung adalah mustahil. Jebakan ini adalah pilihan tepat. Lugates puas. Pengorbanan terakhir akan segera dipersembahkan. Sirinuar berusaha keras mencoba membuat lingkaran sihir agar mereka tak jatuh. Lingkarannya tak sempurna hanya memperlambat laju mereka. Hantaman tetap keras. Eugene sudah berdiri tegap. Sirinuar yang baru bangkit berteriak padanya. Dia tak peduli dan menghilang. Sirinuar menggerutu sambil mengejarnya. Tapi pemandangan di depan membuatnya terpaku. Eugene sedang memegang Galfredi. Selamatkan dia perintah Eugene. Sirinuar ragu akan sihir penyembuhannya. Didesak Eugene Sirinuar pasrah, dan mencoba menyembuhkan Galfred sekuat tenaga. Mirion berkata tak ada jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Adakah dinding yang bisa kuhancurkan tanya Eugene. Mirion menjawab tidak ada. Ini adalah ruang tertutup di bagian terdalam labirin. Miriam merasakan sesuatu. Energi air yang pekat. Tapi sebagai roh air dia tak bisa mengendalikannya. Terutama sungai darah aneh ini. Dinding di sekeliling penuh dengan mata. Mirion hanya bisa mengontrol darah orang mati. Artinya pemilik darah ini masih hidup tiba-tiba darah di sekitar mereka mendidih, dan monster pun keluar. Minotaur yang sama Sirinuar panik melihatnya. Eugene memerintahkan Mirion untuk mencari jalan keluar. Mirion segera bergerak cepat. Eugene menghunus pedang patahnya. Dia khawatir karena Galfredi tak berdaya.
Dia tak bisa membiarkan Minotaur itu. Dia menyerang monster itu membalas. Eugene berhasil menghindar. Dari belakang dia menebas kaki Minotaur itu. Tapi serangannya sia-sia. Pedang Eugene seketika hancur berkeping-keping. Minotaur menyemburkan api. Nyaris saja Eugene tak selamat dari serangan itu. Monster itu melempar bilah-bilah tajam. Eugene melihatnya tepat waktu. Dia melompat ke pilar untuk menghindar. Pedang biasa takkan mempan. Eugene mengalirkan darahnya sendiri melapisi pedangnya yang telah patah. Dengan senjata baru dia menyerang punggung monster itu sekuat tenaga. Serangan itu terasa tapi tak berarti. Minotaur menangkap dan membantingnya. Eugene terhempas ke dinding. Terluka parah. Sirinoir berteriak histeris. Bangun Galfredik mohonnya. Temanmu dalam bahaya besar. Eugene mengerang kesakitan. Monster peringkat tinggi memang beda level. Minotaur mengamuk. Hujan pedang kembali menerjangnya tanpa ampun. Dia tak bisa menghindar lagi. Tubuhnya tercabik. Sirinoir menjerit ngeri. Tak ada lagi kekuatan melawan. Dia teringat kembali pada kehidupan lalunya. Saat kematian menatapnya dan dia tak berdaya untuk menyelamatkan dirinya. Rasa sakit karena lemah ini selalu sama. Sebuah bilah menembus tubuhnya. Saat darah mengucur pandangannya tertuju pada Galfredik. Tiba-tiba matanya terbuka.